semua. Selamat siang. Ini dari jurusan Teknik Elektro dan Fisika digabungnya. Oke, semoga semangat ya siang-siang, habis makan siang sedikit ngantuk, nggak apa-apa. Aku juga, kita juga. Tapi di sini kita santai aja ya. Kita lebih ke ngobrol-ngobrol aja. Nanti kalau ada bagaimana kita mau menjadi jurnalistik yang memang berkemanusiaan, kemudian ada nilai 5C, caring, credible, competent, kompetitif, dan customer delight, dimana kita selalu mengutamakan orang lain dan juga mengupayakan untuk bisa menempatkan diri kita di kaki orang lain, jadi bisa berempati sama sekitar kita gitu. Boleh di next, Kak? Nah sebelum itu tadi kan aku sama Kak Ame dari Growth Center ya. Growth Center itu salah satu unit, salah satu Growth Center. Boleh kita nonton dulu videonya. Dan suatu hari pertanyaan ini muncul. Apakah ini yang kamu mau? Dulu kamu adalah potensi. Kamu bisa jadi apa saja yang kamu mau. Dan kamu mulai dengan menjadi apa yang kamu suka. Tapi ternyata nggak semuanya gampang. Kadang kamu nggak sejago orang lain. Sampai kamu rasa mereka selalu di depanmu. Akhirnya, kamu gak mengejar yang mungkin bisa jadi potensi kamu. Atau, kamu gak bisa dapetin hal yang paling kamu mau. Padahal, dulu, kamu adalah potensi. Dan hanya akan menjadi potensi kalau kamu nggak melakukan sesuatu. Sekarang, kamu nggak tahu di mana kamu akan berakhir, tapi kamu tahu di mana kamu bisa memulai. Karena langkah-langkah kecillah yang akan membawamu terus maju. Kamu gak harus jadi hebat di segala hal, cukup jadi yang kamu bisa. Kamu gak akan menemukan jabatan, penghargaan, status, ataupun like. Tapi ada sesuatu yang lebih dari itu semua. Sesuatu yang lebih hebat. Lebih daripada piala dan tepuk tangan. Kamu adalah potensi. Find your best version, be your best version. Growth Center, unlock your future growth. Oke, itu tadi ya teman-teman. Kamu tetap akan menjadi potensi kalau tidak melakukan sesuatu gitu. Mungkin hari ini itu yang bakal salah satu yang akan kita bahas. Boleh di next, Kak? Oke, nah sebelum masuk ke pembahasan, teman-teman boleh yuk keluarin HP-nya dulu, kita main Slido dulu. Boleh main Slido ke slido.com, terus bisa akses di yang 77K dan Elektro 777562. Bisa buka di Google Chrome atau Safari slido.com. Terus langsung masukin aja kodenya 777 562. Oke. Oke, sudah ya semua. 777562. Boleh di next, Kak. Nah ini ada, oke, bisa di present ya? Yes, nah, ya. present. Nah ini ada beberapa pertanyaan refleksi sebelum memulai sesi. Oke, sudah muncul, boleh ditulis. Apa hal yang sangat penting untuk kamu saat ini? Oke, wah.
betul. Ada lagi jawab uang, betul. Nilai, tidur, kopi, butuh ya kopi, tidur sama kopi berkesinambungan ini. Yang mau tidur, yang mau tetap nahan, kopi. FCM itu apa ya FCM? Langsung Dika. Siapa yang nulis? Lu. Oke, kebebasan untuk memilih apa nih maksudnya? Memilih wanita di belakang. Deadline, yang penting deadline, benar juga. Kesehatan, kebahagiaan, Gerald, siapa nama Gerald? Yang namanya Gerald, yang mana? Gak datang. Tapi dia penting ya untuk kamu saat ini. Penting. Oke, itu dia. Oke, boleh di next ya. Kalau nggak terbatas waktu atau sumber daya, apa yang ingin kamu lakukan dalam hidup? Ini boleh apa aja ya teman-teman, sebebas-bebasnya yang pengen. Oke, pembalap, ke bulan, Terbang. presiden, amin. Main, Waduh. gak apa-apa kan bebas. Gak apa-apa. Bebas. Gak apa-apa. Kalau nggak terbatas sumber daya, OnlyFans. Wow. apa yang ingin kamu lakukan dalam hidup? OnlyFans. OnlyFans. Dika. Kau pengen ikut semua organisasi yang ada? Oh luar biasa. Produktif hidupnya hari-hari, rapat ya. Gabut, Jalan-jalan. tidur. Ini masih jawabannya konsisten. Tadi jawab tidur, sekarang jawab tidur konsisten. Kebanyakan begadang kerjain lapar kali ya dia teman-teman di teknik. Betul. Apa-apa? Ada yang buka joki nih, ada yang buka joki. Laprak, gangguin orang, hang out, jadi dosen, gangguin Gerald, keluar lagi dia tokoh nih. Spesial banget ya guys si Gerald ini. Gak usah ngumpul laprak. Jadi DPR. Boleh cita-cita yang mulia ya. Banyak yang pengen di pemerintahan ya. Rama itu siapa? Yang mana lagi Rama? Oke, kalau kamu dikasih kebebasan mau jadi Rama gitu ya. Gak apa-apa. Oke, yang penting gak jadi Gerald. Kasian nih Gerald, kupingnya panas ini. Obrolin sama kita. Oke. Udah ya Kak Ame, boleh di next. Oke, terima kasih teman-teman. Nah, itu tadi ya yang penting buat kalian apa. Kalau nggak terbatas sama sumber daya dan sebagainya mau jadi apa. Terus sekarang aku mau tahu teman-teman di sini pernah nggak sih ngerasain kayaknya kok hidup gue gini-gini aja ya. Datang pagi kuliah, langsung nugas atau organisasi rapat, ngumpul sama teman kayaknya kosong nih, pandangan-pandangan di sini juga udah mikirinnya yang lain kemana-mana, ngerjainnya lapar lagi, kemudian pulang dari situ udah istirahat tidur, besoknya bangun gitu lagi, atau begadang sampai malam tapi nggak jelas, cuma scroll HP doang, nggak tahu mau ngapain. Ada yang merasa gitu kayak hidup tuh autopilot aja gitu, udah gitu-gitu aja diulang tiap hari. Itu tiap hari memang dirasakan gitu. Dari SMP udah begitu. Bagus gak apa-apa. Itu wajar semua teman-teman. Mungkin ada yang mau sharing? Yang dari SMP coba kalian. Yang dari SMP boleh. Gimana ngerasain diceritakan apa yang dirasain. Ya aku di SD masih oke lah, tapi di SMP kayak seluruh hidupnya makin lama makin jelek gitu. Dulu punya rumah, sekarang jadi apartemen. Terusnya habis itu ya aktornya bisa. Karena habis itu nggak ada uang lagi atau apapun, jadi udahlah lama-lama kayak ya udahlah ngapain, cuma ikutin aja. Oke. Boleh tahu namanya siapa? Suryo. Oke. Terima kasih Suryo. Ada yang mau sharing lagi teman-teman? Oke, boleh nanti ya mungkin disimpan untuk yang lain sharingnya, boleh. Jadi merasa kalau dari SMP atau mungkin teman-teman yang baru ngerasain akhir-akhir ini atau baru menyadari akhir-akhir ini padahal tiap hari udah kayak gitu, selalu melakukan rutinitas yang sama, merasa kosong, merasa hampa.
Nah, boleh di next. Ternyata perasaan teman-teman rasain itu merasa kosong, merasa kayaknya nggak ada tujuannya, kok gini-gini aja. Itu ternyata ada sebutannya nih teman-teman. Namanya itu adalah kehampaan eksistensial. Wah, siapa nih yang suka eksis di sini? Jadi lempar nama lagi ya. Terus nanti di sini kehampaan eksistensial. Jadi teman-teman merasakan kosong, apa yang teman-teman jalani ini kayaknya kok gitu-gitu aja, bosan, terus mau ngelakuin hal lain kok kayaknya nggak tertarik, nggak bergairah gitu. Padahal ada banyak yang bisa dilakukan di luar sana sebetulnya. Dan rasanya jadinya hidup kita tuh yang nggak bermakna, nggak bermanfaat. Ya udah gini-gini aja, jalanin yang ada aja gitu. Itu sebenarnya perasaan normal banget teman-teman, apalagi lagi kuliah banyak banget tugas, banyak juga kegiatan mungkin yang ikut organisasi atau ikut kegiatan di luar atau punya usaha, banyak yang dikerjain dan lagi di tahap bertanya-tanya sebenarnya gue ngapain sih kerjain kayak gini, sebenarnya ujungnya ini nanti gimana sih. Itu nggak apa-apa, wajar banget kita merasakan itu. Boleh di next. Nah, ini mungkin buat teman-teman yang tiap hari nih kayak gini. Siapa nih yang kayak gini tiap hari? Kalau lagi kosong, udah scroll HP aja, scroll TikTok aja. Gerald, boleh sekarang teman-teman. Biasanya teman-teman setiap hari scroll TikTok, scroll Twitter, scroll Instagram, tapi bingung gitu apa yang dilihat, malah buang-buang waktu, malah nggak jadi ngelaprak lagi, udah terdekat deadline ngumpulinnya, udah lewat due date-nya baru dikumpulin. Itu perasaan yang wajar banget. Dan teman-teman di sini, kita semua di sini juga pasti pernah mengalami fase itu, untuk menunda-nunda sesuatu, mau ngelakuin sesuatu kok rasanya mager, kayak ya hidup ini nggak bermakna aja gitu jadinya kelihatannya. Boleh di next. Nah, boleh silakan, mungkin selanjutnya akan dilanjut oleh Kak Amin yang akan membawa cerita untuk teman-teman. Asik, kita jadi kayak presentasi di kelas gitu ya. Nah, tadi kan kita udah bahas soal kekosongan, terus kayak bosen kali ya. Sebenarnya yang paling dekat di kepala tuh rasa bosen, kok kayaknya gitu-gitu aja. Dan gambar yang tadi nyeritain kalau pernah nggak sih teman-teman lagi scrolling, terus tiba-tiba kepikiran kayak nanti gue gimana ya ke depannya? Atau ngeliat situasi Indonesia saat ini, tadi banyak yang ngomongin korupsi dan lain-lain, mungkin jadi sedikit berpikir dan cemas, gimana ya nanti gue ke depannya, apakah bisa survive, apakah bisa punya pekerjaan dan karir yang baik. Nah, itu sebenarnya kita punya pikiran kayak gitu, itu tuh udah jadi suatu pemantik yang menandakan kalau kita tuh punya keinginan. Setidaknya kita punya keinginan untuk mencari kebermaknaan atau manfaat yang bisa kita berikan dalam hidup. Bahasa kerennya punya will to winning. Boleh di next. Ini mungkin sedikit lagu. Pagi ke pagi terjebak di dalam ambisi, seperti orang-orang berdasi yang hilang materi. Rasa bosan membukakan jalan mencari peran, keluarlah dari zona nyaman. Oke, siapa yang suka sama lagunya? Ada? Oh, lumayan banyak ya. Nah, sebenarnya kenapa sih tadi lagu itu kita kutip gitu ya? Karena tadi kalau teman-teman perhatiin liriknya, pagi ke pagi menjalani hidup yang gitu-gitu aja dan ngerasa bosan. Setelah ngerasa bosan, mulai tuh muncul, oke, kita cari jalan yuk, kita bisa berperan apa di hidup ini gitu. Nah, itulah sebenarnya yang mau kita bahas dan mau kita cari. Kita sekarang jadi anak teknik fisika, teknik elektro, apa sih yang mau dicari, apa yang mau dikontribusikan tuh. Ada pertanyaan, menurut teman-teman, manusia butuh apa untuk bertahan hidup? Di luar makan, di luar minum, di luar hal-hal yang sifatnya fisiologis itu. Ada yang mau cerita atau mau menyebutkan sesuatu?
Apa? Uang, oke. Ada lagi? Alasan yang bikin teman-teman kayaknya gue masih mau deh hidup di sini sekarang. Selain uang, selain makan, kira-kira apa yang teman-teman butuhkan dan menjadi alasan untuk tetap ada di sini hari ini? Tujuan. Emang tujuannya apa? Oke. Oke. Tapi setidaknya punya tujuan lah ya. Oke. Ada lagi? Mungkin teman-teman bisa dipikirkan sendiri gitu ya. Kira-kira apa sih alasan yang bikin aku masih pengen ada di dunia ini? Alasannya tuh gak harus yang ribet-ribet, gak harus yang kayak gue mau membangun Indonesia emas 2045 tuh gak usah. Tapi sesimpel kayaknya gue masih suka di kuliah di UMN. Kayaknya gue masih pengen berkarir di bidang teknik elektro atau fisika. Sesimpel itu pun udah bisa jadi alasan. Atau bahkan kayak masih pengen main sama kucing, anjing di rumah, itu juga boleh. Boleh di next. Nah, ini mungkin sedikit menceritakan ada opung-opung ini, namanya jelas. Dia nih menyebutkan kenapa sih kita tuh penting punya alasan untuk bertahan hidup. Terus dia bilang, he who has a why to live can bear almost anyhow. Simpelnya, kalau kita punya alasan buat hidup, sesulit dan tidak menyenangkan apapun hidup kita pasti akan selalu nemu caranya. Cara buat menavigasinya, cara buat menghandle situasi-situasi yang tidak nyaman tersebut. Nah, contohnya apa? Boleh di next. Nah, ini ada tokoh, dia namanya Viktor Frankl. Dia tuh seorang psikiater dan dia juga dosen. Tapi di zaman Perang Dunia Kedua itu kan ada pembantaian dari Nazi. Dan salah satunya Mas Victor ini, panggilnya Mas aja ya biar akrab. Mas Victor ini tuh dibawa ke kamp konsentrasinya Nazi, terus dia dibotakin, dia dilepas semua bajunya, terus mereka tuh nggak pakai nama, mereka dikasih nomor. Jadi semua orang di sana tuh kayak ada nomornya gitu, kayak Squid Game kali ya. Dia nomor berapa. Dan semua status dia sebagai dosen, sebagai psikiater tuh hilang. Ya udah di sana jadi budak aja, disuruh kerja paksa, terus makannya juga seadanya, dipukulin, digebukin dan lain-lain. Tapi kok dia bisa bertahan sampai dia keluar dan bisa menceritakan kisahnya dia di kamp konsentrasi itu. Ternyata dia tuh sebenarnya cuma punya 3 alasan. Dan menurutku ini simple banget ya. Yang pertama, dia tuh pengen banget ketemu sama istrinya. Jadi pas Perang Dunia itu, yang cowok-cowok tuh dibawa ke kamp konsentrasi, sedangkan yang cewek-cewek tuh dibawa ke tempat lain. Nah, di situ dia tuh kayak, wah, gue harus balik nih supaya gue bisa ketemu sama istri gue. Yang kedua, dia kan dosen, jadi dia tuh banyak juga menulis. Terus dia juga ngajar kayak teman-teman mahasiswanya. Dia tuh pengen, alasannya dia bertahan di kamp konsentrasi itu adalah karena dia pengen nulis ulang naskahnya yang direbut. Jadi naskahnya tuh diambil pas dia dibawa ke camp, terus dirobek-robek, dan dia tuh benar-benar mengingat isi naskah itu supaya dia bisa nulisin lagi. Dan yang ketiga, awalnya dia juga ngerasa menderita, ngerasa nggak adil, tapi pelan-pelan dia perhatiin orang-orang kayak apa aja sih yang bisa bertahan sampai enggak. Dan di situ dia mulai mikir kalau kayaknya gue harus mengubah sikap gue dalam memandang derita. Jadi yang tadinya dia ngerasa kayak, wah hidup gue udah benar-benar gak ada gunanya, gue udah gak bermakna. Nah dia melihat bahwa pengalamannya ini bisa jadi sesuatu yang bermanfaat di masa depan. Boleh di next? Nah tapi itu kan kata si Mas Victor ya, dan itu udah puluhan tahun lalu. Mungkin kita juga agak susah ngebayanginnya atau relate dengan kehidupan kita hari ini. Nah tapi ternyata masih ada hubungannya. Jadi teman-teman di Growth Center sempat bikin riset yang membahas tentang karyawan yang punya tujuan atau merasa dirinya bermakna itu tuh lebih puas dalam pekerjaannya. Mereka ngerasa lebih bisa berkontribusi,
lebih enak bekerja sama, lebih bisa bertumbuh, dan bisa selaras tujuannya sama tujuan perusahaan. Nah mungkin aku mau cerita dikit, jadi aku tuh punya temen, dia anak teknik fisika UGM, terus dia tuh dari dulu cita-citanya pengen, dia nggak tahu caranya gimana, pokoknya dia pengen bermanfaat aja di bidang teknik fisika. Sampai akhirnya dia kuliah, dia mulai ikut organisasi, dan sekarang dia bikin startup sama teman-temannya. Startupnya tuh di bidang perikanan gitu, bukan e-fishery, bukan e-fishery, pokoknya di bidang perikanan, baru ngerintis. Tapi di situ aku ngeliat, wow, ternyata dia sangat konsisten dan bertanggung jawab dengan apa yang dia inginkan. Gitu. Ada lagi seniorku di elektro, ada beberapa di elektro UI. Terus mereka itu ada karirnya yang beda-beda, satu di PLN, satu di Telkom, satu lagi jadi guru SMK. Padahal mereka sama-sama lulusan UI. Nah, lulusan teknik elektro UI. Terus setelah kayak aku ngobrol-ngobrol, ternyata mereka tuh memilih karir ini sesuai dengan keinginan mereka. Jadi kalau yang jadi guru emang dia pengen ngajarin anak-anak supaya lebih asik gitu kali ya belajar teknik elektro yang aku nggak ngerti sama sekali. Nah terus kalau yang temen yang di PLN seniorku memang interestnya ke bidang energi terbarukan, dan yang satu lagi itu di telekomunikasi gitu. Nah jadi kalau kita ngerasa hidup kita bermakna mungkin sebagai karyawan dan sebagai manusia, kita tuh bisa menselaraskan diri dengan tujuan organisasi. Kayak temanku tadi, seniorku yang di sekolah, dia menyelaraskan tujuannya untuk memberikan manfaat ke murid-muridnya. Dan itu bikin dia lebih gigih untuk mencapai tujuan jangka panjang, lebih terbuka untuk beradaptasi. Bahkan dia yang tadinya nggak main Mobile Legend, betul yang seniorku perempuan, dia nggak main Mobile Legend, supaya dia bisa ngajar dengan lebih asik dan akrab, dia sampai ikutan push rank Mobile Legend. Segitunya teman-teman. Terus kita juga jadi punya preferensi untuk menciptakan ide-ide baru, lebih terbuka terhadap pengalaman dan pembelajaran, sama kita yang terakhir bisa memaknai peristiwa sehari-hari melalui proses refleksi. Kayak misalnya temanku tadi yang di teknik fisika, dia pernah cerita ribet banget. Aku nggak terlalu ngerti ya keribetan di fisika gimana, tapi dia tahu dia harus melewati itu semua. Dia memaknai penderitaan itu sebagai langkah untuk mencapai tujuannya dia, keinginannya dia untuk bermanfaat bagi sesama. Boleh di next? Nah, terus kita udah ngomongin ya soal mencari makna, soal tujuan hidup. Kalau orang-orang yang aku ceritain tadi, mungkin mereka udah tahu ya, enak ya, mereka kok udah tahu nyarinya di mana. Nah, kita bakal bahas nih carinya di mana. Boleh di next? Oke. Nah, ini ada sedikit intermezzo gitu. Jadi dulu aku tuh nggak terlalu percaya sama hal-hal yang berbau dengan finding your purpose in life. Terus kamu tuh hidupnya harus bermakna. Dulu tuh aku menganggap itu semua kayak angin lalu gitu. Kayak cuman ya udah omong-omong aja gitu. Waktu aku kuliah, aku ngerasa kayak apaan sih, nggak jelas, terlalu ngawang. Kita kerjain aja apa yang ada, nggak usah mikir ini bermakna atau enggak dan lain-lain. Tapi setelah melewati itu semua, aku menjalani perkuliahanku dengan ya udah sebisaku, semaksimal mungkin. Terus dapat nilai A, dapat segala macem. Setelah lulus aku ngerasa kayak oh ya udah, gini dong ternyata. Gitu. Nah, di situ aku nyadar kalau ternyata kalau kita nggak punya alasan atau kebermaknaan, itu tuh semuanya bakal jadi sambil lalu aja. Gitu. Nah, waktu itu aku sempat mikir kalau gitu makna keberadaan gue di dunia ini apa ya? Ngapain sih gue ada di sini gitu? Gue juga kan nggak mau ya di sini. Nah, terus aku sempat baca buku, dan di buku itu bilang kalau sebenarnya bukan kita yang menuntut ke kehidupan kayak, woi makna gue apaan sih gitu. Tapi lebih ke hidup yang nanya, oke lu bisa kasih apa buat gue? Gitu. Apa sih yang bisa kita kasih ke kehidupan kita sendiri supaya kita tuh merasa bermanfaat
supaya kita merasa keberadaan kita tuh berarti. Dan jawabannya sebenarnya cuma satu, itu bertanggung jawab sama kehidupan kita sendiri. Boleh next? Nah, gimana cara bertanggung jawabnya? Sebenarnya teman-teman hadir di sini sekarang aja tuh udah merupakan bentuk tanggung jawab teman-teman terhadap kehidupan kalian, terhadap kuliah kalian dan lain-lain. Jadi kalian sebenarnya keren banget dan kalian tuh udah menerapkan hal-hal yang ada di slide ini. Nah, menurut Viktor Frankl tadi ada 3 cara buat bertanggung jawab dan menemukan makna dalam kehidupan. Yang pertama tuh melalui pekerjaan atau perbuatan, yang ini nanti berhubungan dengan kreativitas. Terus melalui pengalaman atau seseorang, sama melalui cara kita menyikapi penderitaan. Oke. Nah, ini ada yang kenal kah dengan orang-orang di foto ini atau merasa familiar? Biasanya dulu ya. Ini aku nyolong foto dari Instagramnya BUMN kalau nggak salah. Terus aku ngeliat di UMN itu banyak banget acara-acara yang menarik, yang kalian tuh kuliah bukan cuma belajar doang, tapi juga misalnya volunteer nanam pohon, kayak foto di pojok kiri. Terus bikin event, musik, acara-acara musik dan lain-lain. Nah, sebenarnya apa yang teman-teman lakukan di perkuliahan ini, pekerjaan yang teman-teman lakukan sekarang sebagai mahasiswa, itu tuh udah suatu cara untuk menemukan makna hidup. Nah, dengan teman-teman bertanggung jawab mengikuti perkuliahan, terus involve di komunitas-komunitas yang ada di kampus, itu tuh sesuatu yang udah membuat kita tuh bisa ngerasa bermakna. Dan oke, ternyata gue berarti juga ya ada di sini. Boleh lagi next? Nah, yang kalau pertama kan lumayan kebayang ya, kayak gue ikut volunteer, gue ngebantu orang, gue jadi ngerasa berarti. Nah, tapi yang kedua adalah melalui pengalaman atau seseorang. Nah, ini bakal butuh banyak refleksi diri, bakal butuh banyak kesadaran, karena kadang-kadang kita ngerasa ya udah hidup kita tuh kayak gitu-gitu aja, tiap hari sama, repeat all the time. Padahal sebenarnya sadar gak sih kalau setiap hari itu ada hal yang baru? Setiap hari misalnya sekarang Sabtu ya, hari Jumat, hari Sabtu pasti ada yang baru. Teman-teman naik motor ke kampus, pasti di jalan ada aja kejadian yang baru. Yang kemarin mungkin gak ada, yang hari ini tahu-tahu ada. Dan kalau kita mulai coba berlatih menyadari kalau ternyata ada ya hal-hal baru di hidup kita setiap harinya, kita tuh jadi bisa lebih menghargai pengalaman-pengalaman yang kita rasakan. Dan selain melalui pengalaman, itu ada juga melalui cinta atau melalui seseorang. Jadi kalau teman-teman punya hubungan yang baik dengan orang-orang di sekitar, itu juga bisa jadi alasan untuk merasa diri kita tuh berarti. Boleh di next? Nah, yang ketiga, ini melalui cara kita menyikapi penderitaan. Karena ya hidup kan gak mungkin yang enak-enak aja, pasti ada susahnya, bahkan banyak susahnya. Terus itu juga silih berganti, dan entah kenapa makin tahun kok rasanya makin susah, makin penuh derita gitu. Tapi sebenarnya kalau kita mau take time dan coba berpikir, oke, ini penderitaan ini kenapa ya harus gue lewatin? Gimana ya cara gue bisa menyikapinya dengan lebih baik? Nah, ini ada contoh. Jadi 2 minggu lalu teman-teman di Kompas Gramedia tuh bikin acara career preparation. Terus ada salah satu peserta yang curcol, dia bilang kalau emang sekarang kalau daftar magang harus punya ordal ya Kak, gitu katanya. Kalau nggak punya ordal nggak keterima. Terus kalau portofolionya udah bagus pun bakal kalah sama ordal. Katanya emang begitu. Nah, saat kita menemui fenomena kayak gitu, sebenarnya kita tuh punya sikap. Oke, gue mau ngerasa marah-marah dan gak adil, karena ya hidup ini emang gak adil ya sebenarnya. Atau kita mau coba cari cara lain untuk memaknai hal ini. Misalnya, oke, dia punya ordal, gue gak punya ordal. Berarti gue harus apa ya supaya punya kualifikasi yang lebih oke. Gue harus
melewati apa dulu ya supaya gue bisa lebih oke gitu. Jadi kita coba cari jalan kita sendiri dan kita coba memaknai nih kesulitan-kesulitan ini tuh bikin kita jadi orang yang kayak apa sih? Oh mungkin bikin kita jadi lebih resilient, bikin kita lebih kuat, bikin kita lebih fleksibel dan lain-lain. Jadi selalu ada cara dan kebebasan. Tadi siapa ya yang bilang pengen kebebasan dalam memilih? Nah itu sebenarnya ini. Saat kita menemui penderitaan, itu kita punya kebebasan untuk memilih apakah gue mau jadi orang yang menderita banget di dunia ini gitu, atau mau oke, di tengah penderitaan ini apa sih yang bisa gue lakukan? Nah itu tuh sebenarnya masuk ke kebebasan dalam memilih. Boleh di next? Nah ini mungkin boleh dilanjut nih sama Mbak Alfi tentang keresahan. Oke, boleh. Nah setelah tadi kita udah mencoba memilih apa yang kita mau, kemudian kita mulai bertanya-tanya nih tadi dari kamu udah bilang kalau mulai bertanya kayak gue sebenarnya mau ngapain sih habis ini, sebenarnya gue tujuannya nih apa sih, itu udah merupakan satu sinyal kalau kita itu mau menghasilkan makna dalam hidup kita gitu. Dan untuk mencari makna itu pastinya ada perasaan resah gitu. Boleh di next Kak? Oke, nah saat menghadapi realitas saat ini yang penting kita itu tadi, kalau kita udah timbul makna, udah timbul keresahan, yang penting kita bertanggung jawab sama apa yang kita lakukan. Tadi mungkin yang merasa sehari-hari kok cuma nugas aja, cuma ngerjain kerjaan organisasi aja, terus pulang ke rumah masih disuruh-suruh, ternyata ya udah yang penting bertanggung jawab sama apa yang kita lakuin gitu. Nah mungkin aku cerita sedikit juga tadi, kami juga cerita beberapa, aku bisa relate banget sama teman-teman. Aku dari FMIPA juga, tapi jurusanku geografi UI. Di FMIPA sama bikin laprak juga, terus belajar fisika dasar, kimia dasar, dapat 30 di fisika. Itu aku banget dulu gitu. Itu udah pusing banget gimana cara belajarnya ya. Nanya sama teman sama-sama nggak bisa. Kuliah ya udah pasrah aja gitu. Jadi merasa juga ini sebenarnya bener nggak sih yang gue kerjain, kok kayaknya effort gue udah tinggi banget tapi kok hasil gue mengkhianati usaha gue ya. Itu sering banget merasa kayak gitu. Dan along the way ternyata saat aku kuliah tuh online kan COVID, teman-teman pas SMA mungkin ya, pas SMA sempat ngerasain online juga. Kalau aku pas kuliah sempat ngerasain online semester 4, semester 5 online. Terus ternyata saat online itu makin parah. Yang dilihat cuma itu aja, suasana rumah itu aja, yang ditemuin orang di layar doang, butuh gebrakan gitu kayaknya hidup. Makin ngerasa kalau hari itu gitu-gitu aja, dengerin kuliah pun, dengerin dosen pun sambil tidur, disambi makan, nggak pernah mindful untuk ngerjain sesuatu gitu. Nah di situ aku merasa ternyata saat aku ngerjain tugas-tugas banyak dan sebagainya itu aku merasa kayaknya aku mau coba yang lain gitu. Aku mau melihat dunia luar yang lain gitu, selain dari circle aku, selain dari univ aku, selain dari jurusan aku gitu. Makanya aku join banyak banget komunitas organisasi karena mumpung online ya, semua kita join gitu. Ada bootcamp, terus waktu itu ada banyak magang-magang juga. Aku join semua opportunity yang ada, aku cobain semua sampai aku nemuin ternyata passion aku saat itu adalah berbeda dengan jurusan yang udah aku pilih gitu. Which is aku tadinya geografi, kepikiran mau jadi kerja di pemerintahan, ngurusin tata kota, ngurusin lingkungan. Tapi ternyata setelah aku join komunitas, organisasi, join beberapa magang, kemudian join volunteer juga, ternyata ngerasain kalau yang aku mau itu lebih banyak sosialisasi ke orang-orang, ngobrol sama orang-orang, memberdayakan komunitas, turun ke lapangan, ngeliat isu yang ada apa, engage sama masyarakat sekitar. Ternyata yang aku mau itu. Nah yang aku lakukan akhirnya setelah dari situ aku tahu bahwa aku gak mau kerja di jurusan aku, dan aku harus shifting karir aku, dimana untuk mencapai karir yang aku mau sekarang ini aku harus memperbanyak portofolioku di bidang tersebut gitu. Jadi selama kuliah aku isi dengan magang semua yang berkaitan dengan community development, sampai akhirnya sekarang juga masih terjun di bidang community development. Dan
Mungkin kalau teman-teman tahu sering ngadain volunteer ngajar-ngajar gitu, itu udah biasa ya mungkin untuk teman-teman di sini. Salah satunya aku pernah ngajar juga di salah satu rusun di Marunda. Terus aku nanya ke, jadi hari itu tuh kita ngajar tentang mimpi gitu, cita-cita kamu apa? Ini tuh hal yang gampang banget kita jawab kan sekarang ini. Kayak pasti langsung kepikiran sekarang, oh mau tadi kerja di Pertamina, kerja di PLN, jadi PNS, jadi bos, jadi direktur, CEO, punya bisnis, punya startup, narik investor banyak. Itu kayak gampang banget kita jawabnya. Tapi ternyata saat aku ngajar di rusun tersebut, ketemu anak-anak masih SD tapi mereka juga sekolahnya informal. Terus aku tanya sama salah satu anak, kita sekarang belajar tentang cita-cita, yuk kita tulis cita-cita kita apa. Terus mereka mikir, aku samperin salah satu, cita-cita kamu jadi apa? Kamu gedenya nanti mau jadi apa gitu. Kamu suka pemain bola, suka siapa, mau jadi kayak idola kamu. Terus dia masih mikir lagi. Aku tanya, emang cita-cita kamu apa? Bingung ya nentuinnya. Katanya, iya kak, aku bingung cita-cita aku apa. Aku nggak tahu mau jadi apa. Percuma aku punya cita-cita kalau ujung-ujungnya gedenya aku jadi pedagang kayak ibuku, jadi pemulung kayak ayahku. Ngapain aku punya cita-cita? Itu kayak hal yang gampang banget kita jawab sekarang ini. Cita-cita kamu apa? Mau jadi apa? Banyak banget keinginan yang kita mau saat ini. Tapi ternyata orang di sana nggak semudah itu, nggak seberani itu untuk mengutarakan cita-citanya. Dari situ aku jadi merasa kayaknya di kita yang sekarang ini nggak apa-apa banget kalau masih bingung, nggak tahu sama apa yang kita lakuin. Tapi penting banget juga sesuai kata Kak Amet tadi untuk istirahat dulu, ngambil jeda untuk diri sendiri dulu, coba refleksi dulu. Sebenarnya di sini kita maunya apa yang kita jalanin, apakah sudah sesuai sama yang kita mau di kedepannya. Kalau memang harus ada hal lain yang harus kita eksplor, ada hal lain yang harus kita usahakan, itu boleh banget dimulai dicoba-coba dari sekarang gitu. Boleh di next Kak. Oke, nah teman-teman mungkin sebelum ikut sesi ini sudah terima email ya tentang ada growth inventory, ada beberapa questionnaire assessment yang harus diisi. Udah pada isi mungkin? Udah isi, oke. Untuk yang pertama yang tentang growth inventory purpose in life, ada 3 jawaban, kategori jawaban: clear purpose, indecisive dan unclear. Indecisive dan unclear ini teman-teman dapat kategori yang mana di sini? Yang clear ada yang dapat? Boleh dibuka reportnya. Oh, Mas Yuli, sampai Kak. Mas Rama udah clear. Udah clear, oke. Kemudian yang indecisive, oke. Kemudian yang unclear, oke. Nah, kami sebetulnya ini apa sih Kak? Dan gak apa-apa gak sih jawabannya sebenarnya indecisive gitu, gak clear. Oke, jadi sebenarnya growth inventory itu kan ada beberapa traits gitu ya. Dia tuh mengukur beberapa traits dalam diri kita. Ada mindset, ada curiosity, dan salah satunya ada purpose in life. Nah, purpose in life itu sebenarnya mau mengetahui apakah kita tuh udah punya tujuan hidup atau sesuatu yang pengen kita contribute dengan jelas atau belum. Nah, nanti dia membagi ke 3 kategori. Ada yang clear, ada yang indecisive, ada yang unclear. Nah, di sini apapun hasilnya teman-teman itu nggak apa-apa banget, karena aku sendiri, aku ada di tengah. Aku masih di indecisive purpose, aku masih ngerasa bimbang juga, masih ngerasa bertanya-tanya apakah yang aku lakukan itu sudah tepat atau belum. Tapi jangan khawatir, karena 98% orang ada di tengah gitu. Jadi kebanyakan dari kita itu masih ngerasa bingung, dan itu gak apa-apa banget untuk merasa bingung selama kita tetap bertanggung jawab sama apa yang kita lakukan. Nah, untuk yang clear, ini tuh orang-orang yang cuma sekitar 1% dari populasi, dan mereka tuh udah punya gambaran yang jelas di hidup ini gue mau ngapain, apa yang bisa gue kontribusiin. Nah, satu lagi, unclear itu juga sedikit banget, cuma sekitar 2% sampai 1%. Di sini kita mungkin ngerasa belum punya tujuan dan makna hidup yang jelas.
Tapi apapun kita di laporannya, teman-teman mungkin udah baca laporannya ya, itu kita bakal bisa terus bergerak sepanjang kontinum ini. Jadi mungkin hari ini kita masih unclear, nggak apa-apa. Mungkin kita bisa berikutnya mulai udah tahu tapi ngerasa bimbang, itu nggak apa-apa. Atau mungkin beberapa tahun berikutnya kita udah mulai ngerasa clear, itu nggak apa-apa. Atau tiba-tiba udah clear ngerasa kayak gue mau eksplor yang lain deh, terus mulai bingung lagi, itu juga nggak apa-apa banget. Jadi ini semua sifatnya dinamis. Selama teman-teman bertanggung jawab sama apa yang dikerjakan, itu adalah sesuatu yang udah oke banget. Boleh di next? Nah, kenapa aku bilang itu sesuatu yang udah oke banget? Karena sebenarnya tujuan atau kebermaknaan hidup itu nggak kayak teh botol sosro yang kayak satu tujuan, satu makna untuk semua hal, untuk sepanjang hidup, itu nggak kayak gitu. Karena sebenarnya yang lebih penting itu kita punya dan tahu apa yang kita lakukan saat ini, itu maknanya apa, itu manfaatnya apa, dan itu bisa aja berubah. Misalnya hari ini aku ngerasa hidup aku bermakna dan menyenangkan karena bisa punya kesempatan ketemu teman-teman UMN. Besok mungkin aku merasa hidupku bermakna karena bisa main dan spending time sama keluarga. Nah itu tuh nggak apa-apa banget. Supaya kita nggak terlalu mengawang, mungkin teman-teman yang masih di unclear atau di indecisive itu bisa mulai latihan. Aku juga masih latihan untuk coba memaknai hari ini aja dulu. Hari ini apa sih yang bikin aku ngerasa senang, yang bikin aku ngerasa fulfill gitu. Boleh di next? Nah, tadi aku bilang mulai dari hari ini dulu, ini tuh ada kaitannya sama growth inventory lagi yang bagian meaning making. Mungkin teman-teman bisa scroll di laporannya. Meaning making ini tuh sebenarnya mau cari tahu sebenarnya orang ini kalau ketemu tugas yang sulit itu tuh bisa nggak sih tetap ngerasa bersemangat, bisa nggak sih tetap memaknai arti dari kesulitan-kesulitan ini. Nah nanti akan ada dua tipe nih, ada yang task driven, ada yang purpose driven. Nah untuk yang task driven ini adalah orang-orang yang masih perlu latihan lagi buat memaknai kesulitan-kesulitan yang dialami supaya dia tuh bisa lebih semangat dalam menjalani hidup. Nah, aku mau share dikit, aku dulu pertama kali ngambil tes ini tuh tahun 2023 dan aku itu ada di sebelah sini, aku ada di task driven. Waktu itu aku masih kuliah dan tujuan aku waktu itu ya udah pokoknya ada tugas semuanya selesaiin, ada kesempatan ambil, ya udah pokoknya aku fokus menyelesaikan hal-hal itu. Kayak mungkin hari ini teman-teman wajib datang ke sini, ya udah yang penting kita datang selesai dapat SKKM. Nah dulu aku tuh kayak gitu teman-teman, tapi setelah mulai mikir-mikir, kok kayaknya kurang semangat ya, dan aku tuh jadi gampang nyerah gitu. Kalau misalnya ada yang sulit kayak nggak usah deh, males ribet gitu. Karena aku masih fokus di nyelesain satu tugas atau satu hal. Tapi setelah aku berproses di Kompas Gramedia, aku mulai belajar kalau kita tuh nggak harus terus fokus sama tugas, dan tugas tuh nggak selalu berhasil tuh nggak apa-apa, gagal tuh nggak apa-apa. Yang penting kita tuh bisa memaknai hal-hal yang kita, kesulitan-kesulitan yang kita hadapi dengan value yang ada dalam diri kita. Mungkin kalau biar kebayang, aku sendiri masih masih latihan juga untuk memaknai keseharian. Kayak misalnya aku punya value, aku pengen membangun awareness misalnya tentang kesehatan mental dan lain sebagainya. Nah, membangun awareness itu kan susah ya, apalagi mungkin untuk topik-topik yang tabu. Mungkin teman-teman di sini punya keinginannya masing-masing juga, itu mungkin bisa jadi salah satu contoh. Nah, tapi saat menghadapi kesulitan itu, aku mulai bisa memaknai, oke, ini emang sulit, tapi harus ada orang yang ngerjain. Dan mungkin di momen ini kita adalah orang yang terpilih buat ngerjain itu, gitu. Jadi aku mulai bisa coba untuk memaknai peristiwa-peristiwa yang dialami. Jadi apapun hasilnya, kalau misalnya teman-teman ada di task driven atau purpose driven, itu nggak apa-apa banget. Yang penting kita bisa latihan setiap hari. Hari ini aja, apa ya yang bikin hidup kita lebih asik, lebih bermakna dan worth living. Mungkin aku mau tanya, kalau teman-teman ada jawabannya di yang task driven, ada siapa aja? Oke, nggak apa-apa banget. I've been there.
Kalau yang purple? Wih, oke. Kalau banget teman-teman ini emang kayak kontinum, jadi kalau dari sini bisa pindah ke sini, dari sini nanti bingung pindah ke sini, itu nggak apa-apa banget. Boleh di next. Nah, berikutnya kita mau Kita mau sedikit refleksi gitu ya teman-teman sama mungkin lebih ke keseharian teman-teman atau dari materi yang disampaikan tiba-tiba kepikiran sesuatu gitu kayak tadi si Viktor Frankl yang tujuan hidupnya tuh yang penting gue mau bertahan supaya ketemu bini gue lagi di luar sini gitu, atau saat dia merasa bahwa ini gue di sini menderita dan gue nggak mau penderitaan gue di sini sia-sia, gue nggak bisa keluar dari sini dan penderitaan gue ini nggak bisa disaksikan sama orang lain juga. Itu ada banyak banget tujuan-tujuan si Viktor Frankl ataupun orang-orang yang kalian kenal ataupun diri sendiri yang tiba-tiba kepikiran, iya ya ternyata tadi di kelas sebelum ini ada juga yang ditanyain tentang iya tujuan hidup kamu apa, yang penting buat hidup kamu apa. Banyak yang jawab orang tua, untuk keluarga, teman, ada yang bilang untuk pacarnya, ada juga yang bilang untuk tokonya, pokoknya hidup dan mati dia untuk toko gue, ngebangun toko gue karena satu-satunya sumber gue dari toko gue gitu. Itu gak apa-apa banget. Nah, setelah ini kita mau coba refleksi, boleh di next Kak? Nah kita mau tanya kembali ke pertanyaan yang tadi di awal juga sudah ada, bahwa apa sih yang saat ini membuat kamu merasa bermakna? Nah, untuk menjawabnya mungkin bisa kita breakdown lagi ke pertanyaan-pertanyaan kecil yang bisa teman-teman jawab mungkin di notes atau di kertas teman-teman gitu. Yang pertama, adakah peristiwa yang sangat sulit kamu lewati tapi kamu berhasil melaluinya? Yang kamu rasa gak bakalan bisa nih gue lewatin, tapi ternyata gue survive sampai di sini. Yang awalnya dirasa mustahil buat dijalanin, tapi ternyata gue ada di sini kok sekarang. Coba diingat-ingat lagi, kira-kira peristiwa apakah itu yang bikin teman-teman merasa, gue bisa loh ternyata ngelewatinnya, ternyata gue mampu kok. Tapi saat itu mungkin merasa mustahil, merasa kayaknya gak bakalan nih bisa nih, atau gak bakalan selesai nih masalah nih. Tapi gue bisa kok bertahan di sini. Coba diingat-ingat lagi, bisa dituliskan di kertasnya, di notesnya peristiwanya apa, gitu. kita sediain waktu beberapa menit kali ya, mungkin sambil pasang lagu juga buat ngejawab pertanyaan-pertanyaan ini. Karena ada beberapa pertanyaan boleh dipilih dan dijawab sebisanya. Kalau misalnya belum punya jawabannya juga gak apa-apa, disimpan untuk dipikirkan nanti. Sudah 3 menit kurang 2 menit lagi sudah selesai kan menulisnya teman-teman? Sudah ya? Sudah selesai menulisnya. Sekarang boleh kita sharing cerita yang udah kita tulis ke teman-teman. Sebelumnya ada yang mau sharing duluan nama ceritanya? Ada yang lihat cerita temannya kayaknya bagus nih, boleh nih punya dia nih, coba diintip punya temannya kayaknya bagus. Kayaknya bagus nih punya temennya, buat di-sharingin, boleh sebut namanya. Siapa? Oke, mungkin yang ditunjuk dulu ya. Boleh Niko yang mana? Boleh, untuk pertanyaan pertama dulu mungkin Niko, mungkin boleh di back. Efek ya. Nah, adakah peristiwa yang menurut lo ini susah banget dilewatin, mustahil dilewatin, tapi ternyata lo bisa survive? Kalau untuk standar saya nggak ada sih. Udah nggak ada. Jadi semua merasa bisa dilewati. Bisa dilewati. Masih masuk logika bisa. Masih masuk logika. Masih masuk logika. Terus kalau untuk sesuatu yang bikin kamu rela hidup dan mati untuknya? Orang tua, luar biasa. Support system nomor 1 ya. Terus kalau Niko sendiri ingin dikenal sebagai orang yang seperti apa di mata nih terutama teman-temannya? Kayak gimana tuh? Ini jawab apa tadi nih? Niko
yang jawab apa tadi nih? Belum ada. Belum ada, tapi pengen dikenal orang, pengen dikenal orang kayak gimana sih? Jadi orang yang apa, yang loyal, dermawan, atau gimana? Ya, reliable aja lah ya. Reliable. Setuju nggak teman-temannya? Udah reliable belum? Boleh. Oke, terima kasih, tepuk tangan dulu untuk Niko. Boleh kamu punya privilege deh buat tunjuk teman kamu. Lagi keluar orangnya. Lagi keluar orangnya. Harus dia. Harus dia. Kalau sebelum dia ada yang lain? Harus dia. Harus dia. Gak apa-apa yang lain. Gak apa-apa yang lain dulu. Mungkin Niko mau siapa? Rafael aja. Boleh nggak dong? Nggak bisa. Rafael boleh dong. Gak apa-apa kalau mau. Silakan. Kita sharing-sharing semuanya di sini, boleh sharing. Boleh. Namanya siapa? Namanya Aku Rafael. Rafael. Oke, Rafael boleh nggak cerita, ada nggak sih peristiwa yang menurut habis ini tenang, masih ada waktu, tenang. Ada nggak sih peristiwa yang menurut kamu susah untuk dilewati tapi akhirnya kamu bisa lewati? Ada. Ada apa tuh? Iya. Iya. Iya itu. Iya. Iya, itu apa? Semester 3 akhir. Heeh. Karena waktu itu kan aku dipercaya buat jadi takdirnya wisuda. Oke. Itu paling susah sih. Soalnya di satu sisi harus bisa semuanya kan. Dan di situ itu juga bertepatan waktunya dengan kita minggu depannya itu udah ada UAS. Sedangkan laporan, tugas, bejibun nggak tahu ya kan. Nah, terus di waktu itu juga di dalam ada masalah juga. Jadi kayak banyak lah waktu itu. Dan tapi waktu itu puji Tuhan bisa dilewati semuanya. Gitu Oke. sih. Terus sekarang setelah melewati itu rasanya gimana? Capek. Capek, oke. Oke. Terus yang kedua nih, ada nggak sih sesuatu yang bikin kamu rela hidup dan mati? Ada. Apa? Orang-orang yang disayang. Oke. Ada nggak salah satu di antaranya di sini, ada nggak? Mereka semua. Mereka semua. wes. Mantap. Terus terakhir nih, kamu pengen dikenal sebagai orang yang kayak gimana sih? Apa ya? Apa? Kalian kenal aku sebagai orang yang apa? Kamu pengennya apa? Nanti kita validasi dari yang lain. Bener nggak gitu? Introvert. Itu apa? Salah, bukannya. Salah, gagal kamu. Oke, aku suka dikenal sebagai orang yang positif. Jadi kayak Positif. apapun yang terjadi aku tetap bisa melalui semua. Oke, bener nggak? Bener, itu benar. Oke, terima kasih. Rafael, Rafael, thank you Rafael. aku boleh tunjuk orang? Boleh. Habis dia. Ya udah. Oke, boleh. Pas demi. Nah, ini ada khusus permintaan spesial tadi dari masnya yang di belakang. Katanya nextnya mau kamu yang menjawab. Boleh. Untuk yang pertama, kira-kira ada nggak sih kejadian yang susah kayaknya dilewati tapi ternyata lu bisa melewatin? Kalau buat aku itu ada organisasi acara namanya Manifest yang tahun 2023. Oke, sebagai apa itu kamu? Koordinator. Koordinator. Itu susah dilewatin. Ya kurang lebih di seminggu sebelum hari H full tiap hari itu pulangnya jam 12 jam 1. Terus akhirnya bisa. Eventnya sukses? Akhirnya Jalan aja yang penting ya. yang penting jalan. Yang penting jalan. Oke tadi ya, tas prepare, gak apa-apa, gak masalah. Oke, terus ada gak sih sesuatu yang bikin kamu rela hidup dan mati untuknya? Ada Apa atau siapa tuh? orang tua. Orang tua. Sama ya tadi ya. Karena support system nomor 1 ya. Boleh. Ya udah itu. Itu aja. Oke. Terus kamu pengen dikenang sebagai orang yang kayak gimana sih? Aku pengen dikenal sebagai orang yang baik. Yang baik. Betul kan teman-temannya baik? Betul, ini kok ragu-ragu gitu sih? Betul, ya, oke. Abis ini harus jajanin teman-temannya nih biar dibilang baik. Yeay. Oke, boleh? Kamu punya privilege menunjuk siapa? Yang cewek dong, dari tadi masih cewek semua. Memberikan link kepada orang yang nyuruh saya di depan. Oke, boleh kenalan siapa namanya? Nama aku Bella. Oke, Bella. Nah, aku mau tahu dong, Bella, kalau dari kamu sendiri ada nggak sih peristiwa yang menurut kamu susah nih buat dilewatin, tapi akhirnya kamu bisa lewatin itu? Kalau aku pas orang tua aku cerai,
Oke, terus akhirnya sekarang kamu bisa berdamai dengan itu. Udah aman. Oke. Lihat ya. Oke, terus ada nggak sih sesuatu yang bikin kamu rela mati dan hidup untuknya? Paling mami aku sih. Mami kamu, oke, yang sampai saat ini support kamu. Iya. Siap. Oke. Terus, nah kalau Bella sendiri mau dikenang sebagai orang yang kayak gimana sih? Tadi ada yang baik, ada yang mau positif. Kalau Bella mau dikenang sebagai orang yang seperti apa? Kayaknya aku sama si orang yang baik. Yang baik. Setuju Bella baik? Oh, kok orang sebelahnya? Kok orang sebelahnya? Ini ada yang mau beda pendapat? Bella baik? Beda pendapat. Kenapa tuh? Oke, terima kasih Bella. Mungkin satu lagi ya, Kang. Dari sebelah sini boleh. Bella mau pilih siapa? Suryo. Suryo udah tadi. Rafa, Andra. Apa ini kan? Andra. Sebelahnya kayak begini. Andra. Yang ini striker futsal Indonesia. Gitu. Oke, siapa namanya? Coba. Rafa atau Andra? Setelah di. Apa Rafa atau Andra tuh bisa dapat nama itu dari mana? Panjangnya Rafael Andra. Ada Rafa. Namanya Rafa Andra. Oke. Oke, Rafa, aku mau tahu dong, ada gak sih peristiwa yang menurut kamu sulit untuk dilewati tapi akhirnya kamu bisa melewatin itu? Kalau selama di kuliah sih salah satu yang sudah dilewati itu di semester 3 ada mata kuliah namanya termodinamika. Ya itu sulit dilewati karena aku kan ada komunitas teknik fisika Indonesia juga kan. Nah, aku nanya gimana termodinamika, pada jawab termodinamika R-nya itu mulang seperti bilang gitu. Jadi ya itu akhirnya bisa lewati. Ngulang? Enggak. Oh ya, itu namanya. Oke, keren. Terus ada gak sih sesuatu yang bikin kamu rela hidup dan mati? Paling keluarga sih. Keluarga. Oke, seru ya jawabannya. Pacar. Ada pacar? Ada pacar? Banyak. Di sini ada berapa? 10. Ya, ada cewek cuma berapa? Ini Oh itu. Bagus ya ternyata. Bagus ternyata. Oke. Terus kalau kamu ingin dikenang sebagai orang yang seperti apa sih? Sama pacar kamu, sama keluarga kamu, sama teman kamu. Banyak ya kepribadiannya banyak ya kayaknya. dikenang jadi orang baik aja. Orang baik bener nggak teman-teman baik? Enggak, katanya enggak. Bener. Sebelahnya juga bilang enggak. Ya, nggak apa sedang berusaha ya. Berarti Andra harus berusaha lebih supaya dikenal sebagai orang baik. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua yang sudah dijawab. Terima kasih banyak teman-teman buat cerita sharing-sharing pengalamannya, sharing-sharing apa yang teman-teman udah lakuin, kesulitan teman-teman. Semoga bisa jadi pembelajaran juga untuk teman-teman yang lainnya. Oke, boleh di next Kak. Nah, terakhir ini sesi kita sudah sampai kepada sesi akhir ya, sudah ingin berakhir. Jadi teman-teman bisa isi survei dulu yuk bareng-bareng. Di scan aja QR code-nya atau bisa ke link bit.ly/feedback, F-nya besar, CB 2025, C-nya besar, B-nya besar. Teman-teman boleh isi dulu, mungkin kakaknya sambil di play lagu boleh. Di segmen akhirnya boleh banget. Nah, terus karena kita sudah sampai di sesi akhir kita, terima kasih banyak teman-teman sudah mengikuti sesi ini sampai akhir dan aktif banget untuk ikut sharing juga. Ada pesan sponsor sedikit gitu ya. Jadi kebetulan teman-teman di KG Kompas Gramedia tuh lagi bikin studi tentang atau survei tentang kesejahteraan. Jadi well-being-nya itu mencakup mental well-being, financial, fisik, dan kebermaknaan hidup yang tadi. Nah kalau teman-teman mau membantu kita untuk riset ini boleh di-scan atau difoto dulu dan diisi nanti pas waktunya luang. Jadi boleh nih teman-teman dimohon partisipasinya untuk mengisi dan membantu kita. Oke, boleh di next.
Sebenarnya, sama ini ada satu lagi, selain kita mau cari tahu tentang kesejahteraan, kita juga lagi cari tahu tentang anak-anak sekarang Gen Z, termasuk aku gitu ya. Kita tuh pengen kantor atau tempat-tempat kerja yang kayak apa sih? Nah, kalau teman-teman punya aspirasi, terus kayak tempat kerja ideal tuh kayak gimana di kepala teman-teman, ini boleh banget buat di scan atau di foto dulu. Nggak apa-apa, diisinya pas ada waktu luang aja. Tentang kantor impianku gitu. Boleh next? Oke, terima kasih banyak teman-teman untuk sesi hari ini. Boleh tepuk tangan untuk kita semua. Thank you. Terima kasih banyak. Oke, seru banget nih tadi sesinya Kak Alfi dan juga Kak Ame. Boleh tepuk tangan sekali lagi yang paling baik. Oke, teman-teman, tadi kita dengerin banyak banget hal-hal yang meaningful nih. Mungkin teman-teman udah ada yang kepikiran untuk nanya nih sama Kak Ame sama Kak Alfi? Ada yang mau nanya teman-teman? Mungkin dari yang perempuan-perempuan yang sudah menyata, mungkin ada yang mau ditanyakan? Mungkin dari cowok-cowok yang di belakang sepertinya udah menyiapkan pertanyaan ya? Niko. Boleh langsung nanya aja. Nanya. Atau mungkin kamu mau nanya? Mau nanya? Nggak usah. Enak, yang lain ada yang mau nanya? Oh, aku boleh. Oke. Nggak usah perkenalan lagi kan? Kalau karena aku mau nanya, ini kan soal tentang preferensi diri. Tapi kalau misalnya gimana caranya kita bisa encourage diri kita untuk terus keep up di tengah kesibukan yang ada dengan tujuannya itu udah tahu nih tujuannya, tapi nggak ada drive untuk ngelakuin tujuan itu harus gimana? Thank you. Aku coba ini ya, so yang ada di pikiranku aja. Sebenarnya kalau kita punya tujuan, terus kita ngerasa nggak ada drive-nya, mungkin kita bisa coba lihat lagi apakah itu benar-benar sesuatu yang kita inginkan dari dalam diri kita sendiri. Karena kadang-kadang kita ngerasa kita punya tujuan, tapi pas ditanya buat apa, suka nggak kejawab tuh. Kemarin tuh ada yang sharing, jadi dia baca buku tentang mungkin teman-teman pernah dengar namanya bukunya judulnya Berani Tidak Disukai. Terus di buku itu ada pertanyaan kayak gini, kalau misalnya semua orang di dunia ini nggak ada, jadi nggak ada teman-teman, nggak ada, pokoknya kamu sendirilah di dunia ini, kamu masih mau nggak sih untuk mengejar tujuan kamu? Nah, kalau kamu bingung, mau nggak ya? Misalnya pengen jadi orang kaya, pengen banyak duit, pengen punya jabatan tinggi. Kalau misalnya orang-orang di dunia ini nggak ada, apakah kamu masih pengen dapetin itu semua? Nah, mungkin bisa direfleksikan lagi sih, apakah drive-nya itu nggak ada tuh karena apa? Apakah karena tujuannya atau karena perlu cari challenge baru? Kadang-kadang teman-teman juga suka sharing ya kalau pas lagi career preparation gitu, mereka tuh sebenarnya tahu maunya apa, tahu sukanya apa, tapi suka stuck karena ngerasa bosan sebenarnya. Nah, di saat itu sebenarnya tuh teman-teman bisa tuh mulai explore, cari-cari hal-hal baru supaya munculin lagi tuh semangat-semangatnya. Kalau dari aku mungkin itu ya kepikiran. Kalau dari Mbak Alfi? Oke, setuju banget juga dari Kak Ame. Nambahin sedikit juga, mungkin kalau teman-teman udah punya sesuatu tujuan, mungkin kadang-kadang kita membiarkan tujuan itu hanya tetap sebagai tujuan di pikiran kita. Kadang kita perlu nulis itu juga. Jadi bisa ditulis tujuan kalian, mungkin cara kalian adalah ngetik di notes atau apa, misal kalau cewek-ceweknya suka bikin mood board di Pinterest dan sebagainya, tulis, tampilkan, visualisasikan, terus bikin action plan kamu untuk mencapai itu apa. Bisa kamu breakdown satu-satu, aku pengen bikin startup. Oke, goalsnya utamanya bikin startup. Cara kamu mencapainya gimana? Bikin anak tangga untuk mencapainya. Aku harus cari partner dulu, teman-teman aku yang jago apa? Jago akuntansi, yang jago IT, jago apa? Setelah itu aku harus nemuin value produk aku nih apa? Aku harus riset.
bisa apa dan sebagainya. Kamu tulisin semua action plan dari tujuan besar kamu apa. Di situ nanti kelihatan mana ya yang kira-kira visible untuk aku lakukan duluan, yang mulai aku jalanin duluan. Nah di situ juga kelihatan nanti progres kamu tuh bisa kamu track juga bahwa kamu sudah ada loh ternyata usaha-usaha untuk mencapai mimpi itu. Tapi kalau cuman ada di pikiran kamu cuman oh aku pengen bikin startup, pengen bikin bisnis, tapi sebenarnya kamu setiap hari udah nanya-nanya nih ngobrol sama teman, pendekatan ke teman kamu yang anak marketing, gimana sih cara ngelola sosmed dan sebagainya. Padahal buat kebutuhan kamu juga, tapi kamu merasa itu ya bukan sebagai salah satu tujuan aku karena tujuan itu gak kamu breakdown satu-satu lagi gitu. Jadi itu sih mungkin tambahannya lebih ke bikin action plan. Terus bisa di breakdown lagi kira-kira usaha apa, effort apa yang walaupun kecil, sederhana, simpel tapi udah bisa kamu ambil untuk mencapai tujuan besar kamu itu gitu. Oke, baik, terima kasih Kak. Gimana? Udah terjawab? Oke, mungkin teman-teman ada yang mau nanya lagi? Mau nanya? Oh, oke. Ya sebenarnya dari itu kesimpulannya Kak MC, sebenarnya aku kayaknya agak relate sama Kak Alfi. Kayak aku masih salah jurusan di sini jujur. Aku baru merasa kayak aku tertarik di satu bidang tertentu saat sebelum kuliah sama saat di pertengahan kuliah karena ada pengalaman kerja. Itu Kakak bilang kan kayak mencari suatu pengalaman untuk portofolio nih Kak untuk setelah lulus nanti. Tapi motivasi apalagi sih selain mencari pengalaman tersebut? Oke, motivasi aku terutama saat karena aku merasa saat ternyata menjalankan tugas-tugas aku di kuliah atau saat ikutin pembelajaran ternyata kayaknya aku lebih punya keinginan untuk explore passion aku yang lain gitu. Jadi lebih ke keinginan aku pengen punya skill baru nih dibanding yang aku punya saat ini, dibanding mungkin yang udah aku pelajari saat ini mau belajar skill lain. Terus juga selalu tertanam di otak aku bahwa di Indonesia susah banget kan cari kerja pastinya. Jadi untuk dapetin kerja aja tuh kita nggak cuman butuh CV yang kita punya sekarang, tapi juga ya harus ada pengalaman di situ, harus ada project yang kita lakuin. Jadi di situ aku merasa bahwa oh kalau aku memang ingin bekerja sesuai dengan passion aku yang bukan cuman kerja sekedar kerja pulang pergi ngelesain kerja terus udah gitu aja, tapi benar aku suka ngelakuin apa yang aku kerjain gitu. Berarti aku harus punya project-project atau experience yang mendukung ini gitu. Nah makanya berangkat dari tadi sih mau mengembangkan skill aku, terus juga mau menambah portofolio aku, terus mau memperbanyak project-project yang emang aku suka gitu ngelakuinnya. Terus baru di situ aku cari-cari lagi kira-kira apa yang bisa aku lakuin untuk mencapai itu tadi goals besar aku kayak gitu. Mungkin dari kami ada mau tambah oke? Mau tanya Kakak ada nggak kayak consider gitu kayak gua kuliah nih kan tadi Kakak tadi apa geografi. Gua kuliah buat geografi tuh lama banget, apa sia-sia gitu, pernah ngerasa kayak gitu kan? Oke, merasa itu sebetulnya aku lebih ke kayak gini sih teman-teman. Jadi teman-teman bisa kayak cari validasi atau koneksi antara apa yang teman-teman pelajari sekarang dengan kalau memang mau shifting jurusan gitu. Contohnya kalau di aku di geografi UI itu ada peminatan namanya geografi manusia gitu. Nah di situ tuh belajar lebih ke kayak sosiologi, human approach, terus kemudian ada tentang kebudayaan dan sebagainya. Nah aku perdalam di situ. Terus saat aku mungkin interview atau bikin proyek dan sebagainya, ya aku bawa aku tuh minat di pembelajaran aku tetap bawa studi aku di geografi, which is aku peminatannya di geografi manusia yang lebih banyak ke human approach, kemudian tentang pengembangan kebudayaan, pengembangan masyarakat dan sebagainya gitu. Jadi lebih cari aja sesuatu yang masih relate dengan studi kamu saat ini. Mungkin di teknik, aku kurang tahu juga mata kuliahnya apa, tapi mungkin ada misal manajemen industri atau kamu bikin project tertentu dan yang kamu bawa nantinya saat interview atau saat tulis di portofolio adalah the way kamu menyelesaikan project itu dengan kamu bisa membagi tugas ke teman-teman kamu, bukan dari scope projectnya gitu ya, yang mungkin kamu khawatirkan tidak nyambung dengan apa yang nanti saat kamu daftarkan, tapi yang kamu bisa kasih tahu usaha atau effort apa yang kamu lakukan untuk menyelesaikan project
project itu. Dari awal mungkin kamu ideation ke teman-teman kamu, brainstorming, bikin FGD sama teman kamu, terus kamu cari isunya, terus kamu selesaiin apa yang bisa bikin kamu come up with ideas, with solution, apa cara kamu menyelesaikan masalah di tim internal kamu gimana, itu yang mungkin bisa kamu bawa juga saat nanti mungkin melamar atau bikin portofolio atau bercerita ke karir kamu nantinya gitu. Itu sih. Oke Kak, thank you. Iya. Oke, thank you yang udah nanya, thank you juga Kak. Mungkin teman-teman ada yang mau nanya lagi? Oke, sepertinya cukup. Aku terima kasih nih buat teman-teman yang sudah antusias untuk bertanya, dan aku juga terima kasih kepada Kak Ame dan Kak Alfi yang sudah memberikan banyak insight yang meaningful banget. Terus juga tadi kita belajar soal kebermaknaan, terus cerita-cerita dari Kak Ame dan Kak Alfi yang benar-benar bikin kita terbuka nih pikirannya. Dan juga kita juga tadi belajar soal tujuan hidup kita ya Kak ya. Nah, kita kan tadi udah ngejalanin bareng-bareng nih Kak. Mungkin nggak perlu kalau misalnya kita ngobrol bareng ya Kak. Boleh kita ngobrol bareng. Oke teman-teman, kita lanjut aja ya ke sesi kedua nih teman-teman. Teman-teman udah siap? Oke. Langsung aja kita kedatangan Kak Christopher Leonard yang merupakan lulusan Teknik Fisika UMN angkatan 2017 dan sekarang menjabat sebagai Project Officer dan juga Green Building Consultant. Kepada Kak Christopher, dipersilakan. Halo Kak, selamat siang. Selamat siang. Selamat siang juga teman-teman. Gimana nih Kak kabarnya? Wah, kembali ke sini kayak nostalgia. Tadi ada gaya orang lagi, wah itu gaya dari zaman angkatan pertama kayak gitu. Jadi sampai sekarang masih ternyata ya. Oke Kak, mungkin boleh di-spill nih Kak, kita di sesi kedua ini mau ngomongin tentang apa nih Kak? Baik, di kesempatan ini sebenarnya teman-teman saya ingin sharing. Ya saya syukurnya sudah bekerja kurang lebih 3 tahun. Jadi di pengalaman 3 tahun itu ya memang belum banyak ya. Tapi saya mau membagikan terutama pengalaman saya pertama kali. Bagaimana shockingnya mungkin karena dunianya baru, mungkin saya tidak mengekspek itu gitu. Tapi ternyata setelah terjun, oh ternyata ada hal A, B, C. Nah itu semuanya mau saya share ke teman-teman supaya nanti ketika magang, ketika nanti masuk dunia kerja itu lebih sudah prepare gitu. Mungkin itu saya yang mau saya share. Oke, menarik banget ya teman-teman. Aku juga mau remind sama teman-teman, mungkin nantinya ketika berjalan ada pertanyaan boleh di-keep terlebih dahulu. Nanti akan ada sesi Q&A. Oke Kak, mungkin gitu aja, langsung aja waktu dari teman, persilahkan. Siap, terima kasih banyak. Ya, selamat siang teman-teman. Mungkin boleh lanjut. Ya, tadi sudah sempat di-spill, jadi perkenalkan saya Christopher Leonard, panggilnya Chris saja. Saya angkatan 2017, jadi angkatan kedua di TF. Dan mungkin boleh angkatannya TF? TF? Oh, oke. Kalau saya TF berarti ya. Nah, ini di sesi ini saya sudah dapat info. Jadi sebenarnya secara komposisi TF lebih banyak kan ya. Jadi saya sharingnya nanti akan lebih general. Tapi kalau teman-teman mau tanya agak lebih detail di TF nggak masalah. Gitu. TF pun juga nggak masalah. Saya sebisa mungkin saya bantu. Karena perkembangan teknologi sebenarnya di dunia profesional itu banyak juga nyambung TFTE, bahkan arsitekturnya juga, bahkan yang bagian landscape dan lain-lain itu sebenarnya di dunia kerja itu dia nyampur. Jadi nggak ada yang fokus cuma satu bidang aja gitu. Jadi beberapa hal-hal TE mungkin saya bisa bantu-bantu juga gitu. Ya ini nama company-nya sebenarnya PT Yoda Hijau Bestari. Dia memang bergerak di Green Building Consultant atau sustainable lah ya, kalau lebih tahu bangunan sustain. Contohnya di gedung C, Tower C ini kan ada penghargaan itu di depan. Nah itu salah satunya adalah untuk membentuk gedung yang hemat energi. Singkatnya seperti itu. Kalau mau lebih detail boleh, nanti himpunan ajak kami seperti apa itu untuk jelasin lebih detail, nggak masalah. Gitu. Nah ini barcode linkin, kalau misalnya code kepo nggak masalah kalau mau lihat. Nah tadi pertama, ya ini sebenarnya saya mau nge-share tentang pengalaman lingkungan kerja. Lalu juga saya mau share beberapa hal baik dari soft skill sama hard skill yang sekiranya teman-teman bisa persiapin. Sama, ya mungkin bukan tips
tips and trick ya, tapi ya dari saya lah kurang lebih pesan-pesan kepada teman-teman gitu. Nah lanjut dulu. Nah pengalaman lingkungan kerja nih, saya pas kuliah itu jujur jarang ikut organisasi. Jadi saya modelan yang langsung pulang kupu-kupu ya istilahnya, kuliah pulang. Mungkin saya yang ikut organisasi itu cuma asisten lab, itu saya 3 kali. Lalu paling program himpunan beta mungkin yang dulu yang makrab, sama saya lupa satu lagi apa, perkanan prodi, cuma itu kali. Kalau sisanya kayak UKM atau yang sampai orientasi yang satu universitas mungkin saya belum pernah. Nah itu sebenarnya saya agak nyesel dikit. Jadi ternyata kalau di lingkungan kerja itu, ini baik di company atau freelance, saya rasa semuanya sama, pasti ketemu orang dalam hal pasti ketemu klien, pasti ada diskusi, pasti ada ngobrol, pasti ada bertukar pikiran. Dan momen ini bisa di offsite sama online. Jadi ya apalagi online sekarang udah gampang ya, jadi kebanyakan klien pasti mau ketemu minimal online. Jadi boleh lanjut, ada selanjutnya. Nah ini kalau konsultan dari pengalaman saya itu orangnya macam-macam. Jadi baik dari yang instansinya pemerintah, instansinya swasta, maupun instansinya internasional, dan mereka punya gaya masing-masing. Kalau saya boleh agak juli dikit, kalau negeri atau pemerintah umumnya sudah senior, jadi cara bicara itu mesti monoton, mesti pelan, nggak bisa yang bicara kayak tadi. Itu mereka pasti udah kemana-mana, bahkan lihat kita kayak masih junior banget gitu. Kalau mereka itu biasanya sudah senior, jangan kaget kalau teman-teman baru terjun, pasti melihat kita masih sebelah mata gitu. Ini umumnya generalnya, nggak semuanya, tapi generalnya seperti itu. Yang saya alami seperti itu. Dan memang itu sebenarnya wajar aja, bahkan senior saya udah umurnya 30-an, sudah pengalamannya belasan tahun di green building pun terkadang masih. Jadi terkadang senioritas di dunia kerja itu masih ada. Dan ini saya yang mau ajak ke teman-teman adalah kita memutus rantai sikap seperti itu. Itu sebenarnya saya sangat tidak setuju kayak gitu. Maksudnya kayak tidak profesional banget lah gitu. Terkadang mereka itu sampai merendahkan lawan bicaranya. Nah ini umum ya. Sedangkan kalau di dunia kuliah kan kita kurang lebih ya nggak beda jauh lah ya secara umur, dan syukurnya di UMN ini tidak ada senioritas. Tapi jangan kaget nanti di dunia kerja itu sudah campur semuanya dan kerjaan itu masih ada. Dan ini lebih saya mengajak ke teman-teman supaya sikap yang profesional itu mesti dipertahankan, jangan tercampur sama yang senior, lebih seperti itu. Dan boleh lanjut. Nah ini pasti kayak pertama kali masuk kuliah, pertama kali masuk SMA, pasti semuanya ada hal yang baru gitu. Bagaimana kita biasanya mungkin kuliah jadwalnya sudah terstruktur, tiba-tiba ada hal yang belum kita tahu. Dan juga tentu ini yang nomor 2, pasti tidak semuanya berjalan sesuai dengan teori gitu. Tapi jangan kaget. Dan bagaimana sistem-sistem di bagian pekerjaan ini, kalau saya lisin sebenarnya bisa, makanya tapi saya dikit-dikin aja. Nah itu kurang lebih pasti pertanyaan per tiap individu itu pasti ada dari dunia kerja. Bagaimana sistem-sistem pekerjaan di dalam perusahaannya, bagaimana komunikasi ke klien dan seterusnya, itu pasti ada. Dan lanjut, dan serasa tidak ada garis finish. Ini saya tampilkan di sini karena menyangkut dengan mental health. Jadi pada saat saya di kuliah, saya merasa bahwa setelah ujian libur finish gitu ya, jadi kayak ada bisa refreshing gitu. Nah sedangkan kalau di dunia kerja prinsip itu nggak ada. Jadi semakin kamu cepat berlari, pekerjaan itu masih ada gitu. Jadi nggak ada garis finish, seolah tidak ada garis finish gitu. Jadi saya kerjaan proyek A, terus saya selanjutnya mau kerjain proyek B deh, tiba-tiba proyek C nyusul nyali, dan itu membuat overwhelm terkadang. Nah ini kejadian di 1 tahun pertama saya kerja. Jadi pada saat 1 tahun pertama itu saya masih modelan ambis yang ya gitulah ya. Kalau di perkuliahan masih ambis-ambis gimana gitu. Nah jadi itu saya baru menyadari, oh nggak bisa nih kayak gini gitu. Karena pada saat saya pertama kali 1 tahun kerja tuh wah overwhelmed banget, sampai burnout, sampai kayak aduh demotivasi banget kayak gitu. Nah ini saya mau kasih share ke teman-teman bagaimana memanage waktu gitu. Jadi manage waktu itu bukan sesuatu yang kayak pekerjaannya ditata rapi, tapi juga
me time itu juga sebenarnya perlu dimasukin di schedule kamu gitu. Nah, lanjut. Nah, tadi hal tersebut itu adalah problem-problemnya. Jadi saya nggak mau membuat kalian kayak panik dunia kerja, nggak mau kerja jadinya. Karena ini pasti ada semua tantangan per tiap individu. Nanti mungkin di zaman kalian mungkin ada tantangannya lagi seperti yang baru gitu. Nah, ini saya mau share. Lalu selanjutnya, nah pertama adalah communication skill sama etika. Saya rasa etika di pelajaran ada ya, etika rekayasa mungkin, etika engineering. Nah, kalau di saya waktu itu memang lebih etika dalam rekayasa dalam penerapan engineering. Tapi saya rasa Pak Niki waktu itu bukan suka, maksudnya mengikut juga bagaimana etika kita profesional di dunia kerja gitu. Dan ini itu saya rasa sangat penting di dunia profesional. Jadi bagaimana kita ngomong ke orang yang lebih tua, bagaimana kita ngomong ke atasan, bagaimana kita komunikasi ke sesama jajaran kita, gitu. Bagaimana kita menyampaikan ide, jangan langsung mengkat seperti itu. Nah, itu semuanya ada cara-caranya. Bagaimana etika-etika tersebut harus dijaga, gitu, tanpa merendahkan pihak lain. Dan juga cara komunikasi. Nah, ini jadi semua hal ini sebetulnya teman-teman bisa latih tentu di dunia organisasi. Gitu. Saya rasakan kalau dunia organisasi atau himpunan itu tidak antara teman aja, tapi terkadang ke dosen. Kadang juga mungkin ke rektor mungkin, atau kalau ada ide program seperti itu. Jadi semuanya kan harus ada metode-metode atau caranya yang perlu dilatih. Dan selanjutnya itu juga ini inisiatif bertanya dan sharing ilmu. Nah, inisiatif bertanya ini saya cerita dikit. Jadi saya pernah megang anak magang gitu. Jadi anak magangnya ini saya udah kasih tugas. Memang kita company itu WFH, WFO bebas. Jadi selama kasih tugas dia selesaiin gitu ya. Jadi memang anak magang ini dia WFH. Saya sudah kasih tugas seminggu gak ada kabar, 2 minggu gak ada kabar, sampai 3 minggu baru saya follow kan. Kok nggak ada? Saya kira ini bingung kali ya gitu. Ternyata belum dikerja sama sekali. Jadi kayak wah sabar ya, wah itu. Jadi maksudnya kalau di dunia kerja itu jangan menganggap bahwa seperti dosen membimbing mahasiswa atau guru membimbing anak murid, karena mereka sudah punya pusingnya sendiri, punya jobnya sendiri. Jadi mereka tidak akan punya waktu untuk membimbing kalian banget nuntun. Gitu. Jadi inisiatif tanya aja kalau misalkan tidak tahu. Begitu pula di kelas. Jadi misal kalau dosen nggak jelas, inisiatif tanya aja. Gitu. Karena kalian udah bayar. Mending tanya aja. Jadi maksud saya seperti jadi inisiatif bertanya kalau ada hal yang tidak ngerti gitu, daripada apalagi dunia kerja itu kalau udah salah dan menyangkut banyak pihak itu covernya susah, recovery susah. Jadi apalagi menyangkut ke klien, wah itu udah fatal gitu. Jadi inisiatif bertanya, dan bagi yang ada tahu boleh sharing ilmu. Ini contoh-contoh foto di internal kami. Misal kalau ada pernah pengalaman di proyek sesuatu, kita memang ada sesi saling sharing. Ini misal kalau ada kasus seperti ini, tanggapinnya mesti seperti A, B, C, dan seterusnya. Nah, lanjut. Nah, time management ini tadi, misalkan yang saya merasa tahun pertama itu serasa overwhelmed banget. Time management itu ternyata bukan hanya rapih dalam kapan mengerjain tugasnya. Oh, nanti Senin saya ngerjain ini, Selasa ngerjain ini. Tapi juga rapih terhadap me time-nya. Jadi ini saya pada saat tahun pertama kerja itu mungkin karena apa ya, terlalu berlari ya, jadi me time-nya kurang. Oleh karena itu, karena dunia kerja itu nanti PR-nya nggak habis-habis, jadi take your time aja. Waktunya jam kerja, waktunya istirahat, waktunya kamu mau jalin hobi, main game, nge-gym, atau misalkan hangout, lakuin itu. Jadi jangan semuanya langsung dipangkas, maunya kerja atau ngerjain selesai pekerjaannya gitu. Jadi apapun ya schedule-nya itu harus tertarapi per tiap individu. Karena tiap individu punya kebutuhan masing-masing ya. Jadi laksanain itu. Dan sistem kebut semalam ini hanya berlaku untuk sampai kuliah ya, mentok-mentok ya. Kalau kerja jangan harap bisa. Karena misalkan deadline-nya minggu depan, tapi kalian tunda sampai H-1-nya. Menuju H-1 itu terkadang ada proyek tambahan, terkadang ada kerjaan tambahan yang mengganggu. Jadi lebih baik
kalau bisa dicicil, cicil. Itu dunia kerja kayak gitu. Kalau misalnya SKS, ada sih yang survive tapi besokannya langsung tepar, tipes ada gitu. Jadi lebih baik jangan. Ya bisa tapi nanti nyerangnya ke rumah sakit selanjutnya gitu. Jadi lebih baik tertatanya rapi gitu. Jadi ya mungkin kuliah masih bisa ya, tapi kalau pekerjaan udah makin berat. Jadi SKS itu sebisa mungkin agak dikurangin aja. Gitu. Nah, fasilitas yang bisa dimanfaatkan banyak. Tadi saya sudah sebut. Jadi misalnya kalau kalian tertariknya di bagian asisten lab boleh. Kalau kalian tertariknya ikut himpunan boleh. Kalau mungkin himpunan terlalu banyak waktunya dipakai, kalau ikut program himpunannya aja boleh. Gitu. Lalu ini di semester 7 kalian nanti ada pilihan, saya kan ada research. Sebenarnya saya ingin banget kalau bisa. Dulu saya nggak ada mata kuliah itu. Jadi maksudnya belum dibagi sampai Jabaran bisa research. Sebenarnya research itu banyak kalau misalnya kalian tertarik banget di akademisi. Contoh di angkatan saya itu, kalau kalian kenal Gilbert, mungkin dia ketua himpunan di Gen 2, ya. Dia sekarang S3 dan dia emang di bidang akademisi, research banget. Nah ini spill ya, misalnya kalau kalian himpunan undang beliau tuh boleh banget. Dia itu di bagian sistem energi transisi banget. Jadi mereka tuh nanti dia lah yang jelasin, saya juga nggak paham dia bagian research apa. Pernah ngobrol tapi dia udah bahasa S3 pusing. Jadi bisa sharing aja nanti kalau ada sesi-sesi dari himpunan gitu. Dan ini bisa mungkin menyemangati kalian bisa kalau ingin di bidang akademisi seperti Kak Gilbert itu ya. Lalu di bagian UKM, misalnya kalau ikut, saya lupa UKM yang sosial apa ya namanya? Rencang ya, rencang. Lalu misalnya kata itu boleh, boleh sekali. Karena di bagian UKM itu juga pasti ada diskusi rapat, komunikasi itu juga, itu melatih sebenarnya. Nah kalau dulu saya OSIS pun nggak pernah sih, jadi apa maksud saya, ya saya survive di komunikasi itu di dunia kerja, tapi alangkah baiknya ada prepare di awal, jadi ngegasnya itu nggak perlu ngebut-ngebut banget gitu kali ya, bahasa ya perumpamaannya gitu. Nah itu soft skill, saya rasa ini hal yang pernah dibicarakan juga ya, mengenai bagaimana komunikasi, time management, seterusnya itu sering didengar karena memang itu nyatanya di dunia kerja seperti itu. Jadi ini lebih kepada introspeksi ke masing-masing individu saja. Jadi kalau merasa per individu, saya agak kurang pede, ini misalnya kalau ikut rapat latihan banyak di situ. Kalau misalkan, aduh saya cara ngomong misalnya nyampein pendapat saya masih malu-malu nih, nah itu latih di situ. Seenggaknya pada saat masuk dunia kerja, gini. Jadi kemarin company saya baru rekrutmen. Dan yang dilihat di company saya itu adalah bagaimana cara ngomong. Karena soft skill itu nggak bisa satu hari langsung profesional gitu. Karena dia perlu waktu yang lama untuk melatih hal tersebut gitu. Jadi kalau secara pembawaan sudah ada pengalaman beberapa kali ikut organisasi, pasti cara ngomongnya beda, cara bertukar pikirannya beda, kelihatan. Jadi lebih baik ada sempatkan dirimu untuk bisa ikut beberapa hal. Nah, ini tadi yang soft skill, lalu ini agak merancuk hard skill. Hard skill ini saya nggak gitu banyak detail, tapi kalau teman-teman mau tanya boleh banget. Jadi, kalau saya boleh ilustrasikan, semester 4 itu kayak seolah-olah batas terakhir nanti teman-teman di materi-materi tentang teori dasar. Sisa-sisanya itu bakal banyak di praktikum. Praktikum dalam artian sudah mulai masuk software, mulai masuk implementasi dari teorinya gitu. Jadi semuanya akan muncul banyak di semester 5 sampai 8. 7 kan magang, 8 skripsi, ya kan praktikum banget ya gitu, penerapan banget ya gitu. Jadi teman-teman nanti misalnya kalau sudah di semester 5, 6, 7 sudah diperkenalkan suatu software, manfaatkan gitu. Karena software yang disediakan di UMN itu beberapa ada yang gratis, contoh kayak Energy Plus, itu simulasi energi, gratis. Tapi ada juga yang berbayar gitu, itu manfaatkan. Lalu misalnya elektro, pas angkatan saya sih banyak yang mainin 3D printing sih, tapi manfaatkan itu. Karena 3D printing itu mahal. Jadi misalnya kalau kalian ingin iseng-iseng bikin suatu prototype dengan bantuan 3D printing, pakai aja gitu. Tentu dengan izin lab ya. Jadi auto as lab yang bersangkutan ya. Jadi
Kalau misalnya kalian punya ide, punya iseng-iseng ingin buat sesuatu, nggak masalah, karena ini fasilitas yang bisa kalian manfaatkan sebetulnya. Terus lanjut, nah ini contoh saya dulu ya. Jadi saya itu memang lebih tertarik di fisika bangunan. Dulu masuk sini memang energi terbarukan, jadi memang ada shifting, wajar, nggak masalah. Jadi saya awalnya itu energi terbarukan seperti solar panel dan seterusnya gitu ya. Tapi ternyata pas masuk di semester 6, setelah saya belajar fisika bangunan, saya lebih tertarik di sini gitu. Dan ini di green building itu ada namanya simulasi pencahayaan buatan, ada juga simulasi energi, dan ini semuanya kepakai. Dan ini diajarin juga di semester apa ya? Saya lupa. Pokoknya bagian engineering physics ya, lab 2 mungkin, yang bagian simulasi energi sama dialog sampai antara itu deh, saya lupa. Atau mungkin beda, waktu itu Pak Dejan yang bawain, jadi ya. Bisa tanya beliau sama Bu Puput masalah, saya lupa. Jadi antara kedua beliau itu. Ya. Nah, jadi tadi ini kalau misalkan tertarik di apa ya, green building itu memang dia berkecimpung di fisika bangunan. Nah, kalau saat ini sebetulnya boleh lanjut, Mas. Nah, kalau misalkan secara keseluruhan baik fisika maupun elektro itu dia mulai banyak di bagian otomasi. Jadi kalau elektro kan ada di robotik, ada logik-logik untuk membuat otomasinya itu gitu ya. Itu sebenarnya sudah banyak. Jadi ini saya waktu itu ikut dari company sih. Jadi waktu itu diminta ikut di seminar di Singapura waktu itu. Ini namanya IBEW. Jadi dia menunjukkan bahwa memang ini contohnya building ya. Memang itu konteksnya building soalnya. Jadi di sana itu semuanya sudah mulai transisi ke robotik. Jadi bagian konstruksi yang sekarang dulunya pakai orang, mereka sudah mulai coba-coba pakai robot. Jadi pas mau ngecat ceiling atas sini pakainya robot. Karena apa? Karena mereka itu mencari cost efektif. Daripada bayar orang, dia mending bayar robotnya aja gitu. Itu lebih mengurangi biaya upah orang jasa ya gitu. Jadi mereka mencari teknologi yang sekiranya bisa mengurangi cuan duitnya gitu. Nah, ini ya otomasi. Nah, ini mungkin contohnya building, tapi kalian bisa terapin aja, misal kalau kalian tertariknya di bagian otomasi yang pabrik, mungkin bisa ke sana. Tapi secara kurang lebih adalah penggunaan robot, penggunaan yang lebih cepat, penggunaan yang lebih costnya rendah, itu mereka lagi nyarinya ke sana. Gitu. Jadi boleh lanjut sekali lagi. Nah, ini contoh, mungkin kalau kalian pernah lihat, ini adalah 3D printing, tapi untuk gedung. Jadi semennya itu di 3D printing, kayak 3D printing yang di lab itu, tapi skalanya gedung. Gitu. Jadi ini mereka sudah sampai ke sana. Gitu. Jadi misalnya bangunan nanti ini contoh apa ya? Ini masalah rumah sakit. Masalah mereka sudah ada satu gedung untuk rumah sakit. Tujuannya itu mereka melakukan ini yaitu untuk mengurangi biaya jasa orang sama lebih cepat mereka. Jadi daripada pasang batas satu, itu mereka sudah langsung 3D printing semuanya sampai ke atas. Gitu. Nah, ini contoh-contohnya, ini contoh misalkan kalau untuk di industri pesawat mereka sudah pakai robotik seterusnya, itu tentu untuk efisiensi waktu. Gitu. Jadi ya setelah masuk ke sana, wah ternyata Indonesia masih jauh. Gitu. Jadi teknologi di sana mereka sudah pikirnya ke sana. Jadi bagaimana caranya buat cepatin waktu, efisiensi waktu, bagaimana biar cost-nya rendah gitu. Jadi kalau teman-teman tertarik di riset, jadi tidak usah. Dulu saya tuh mikir mesti yang novel, mesti yang teknologi baru. Tapi sebenarnya kalian bisa pakai teknologi yang ada, tapi cost-nya lebih rendah, itu ada nilainya loh. Contoh, yang sekarang kan DeepSeek, AI itu, AI kan banyak ya, tapi dia bisa di bawah 100M. Itu nilai loh, itu nilainya mahal loh. Maksudnya bisa menemukan hal yang lebih murah, cost efektif. Apalagi misalnya teknologi-teknologi seperti ini kan di Indonesia belum ada. Coba misalkan kalian buat 3D printing bangunan gini, tapi barang-barangnya lokal, kan lebih murah. Nah itu suatu nilai bisa juga di bagian riset gitu. Nah, ini contohnya aja. Nanti kalau kalian ada develop lagi, oh bisa nih pakai teknologi apa diterapin. Saya coba deh pakai teknologi yang ada di Indo gitu, itu nggak masalah. Itu sebenarnya riset nilai value juga, gitu kurang lebih.
Nah, ini yang terakhir, where to start. Boleh lanjut? Nah, intinya sih ini, misalkan kalau kalian sudah tahu fokusnya mau kemana, nanti di semester 5 mata kuliah pilihan saya lupa, atau ke 6 ya? 5 ya? Ya kurang lebih 5 deh. Itu boleh pilih yang sesuai kalian mau. Tapi misalnya kalau masih bingung, boleh tanya dosen pembimbing masing-masing. Karena saya rasa mereka pasti menjelaskan apa mata kuliah itu dia ngajarinnya apa. Dan juga cari ilmu sebanyak-banyaknya, boleh di dalam kuliahan atau misalkan kalian cari di luar perkuliahan tuh boleh untuk cari sertifikat kompetensi, bahkan di Coursera misalkan itu bisa, atau ada ikut ya sharing-sharing seperti itu, komunitas juga boleh. Dan ya sisanya ini sih tidak harus, tapi misalnya kalau kalian sudah mulai bangun image profesional di LinkedIn misalkan, atau di bagian saya lupa satu lagi. Pokoknya ada aplikasi-aplikasi yang biasa untuk cari pekerjaan, itu bisa nyicil-nyicil. Lalu juga networking. Ini sebenarnya networking lebih kepada meningkatkan peluang teman-teman, misalkan di suatu saat ada joinan kerjaan seperti itu. Itu nggak menutup kemungkinan gitu. Jadi networking itu sebenarnya bukan hal yang kayak pasti networkingnya bagus, saya pasti dapat kerja. Nggak bisa memastikan juga, semua hal ini nggak bisa dipastikan. Tapi ini lebih kepada meningkatkan peluang kamu bisa berkiprah di dunia profesional, seperti itu sih. Nah, ini saya mau pamer-pamer aja, ini nggak salah. Jadi udah, itu kurang lebih seperti itu. Memang saya tertarik di game building, jadi memang ada beberapa sertifikat kompetensi yang saya dapatkan. Mungkin ada Greenship Greenship Associate, GA, kalau dari TF, kalau salah kan beberapa waktu lalu sempat diadakan dengan Green Council Indonesia. Nah itu lanjutannya Greenship Profesional. Nah itu nanti tanya ke Pak Deden aja atau dosen pembimbing lah ya, kalau diadain lagi atau enggak. Nah mungkin kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih teman-teman. Oke, menarik banget nih yang tadi udah disampaikan sama Kak Kris. Mungkin sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat Kak Kris. Oke, tadi kita banyak banget belajar ya tentang soft skill, terus hard skill, terus pengalamannya Kak Kris juga selama bekerja. Mungkin teman-teman di sini yang udah punya pertanyaan boleh raise hand. Ada yang mau nanya teman-teman? Nanya? Oke, yang lain ada yang mau nanya? Mungkin yang di pojok sebelah sana yang perempuan ada yang mau nanya? Curhat boleh. Oke. Udah disebutin namanya, terus pertanyaannya. Boleh. Halo Kak, ya saya Rama gitu. Pertanyaannya itu gini sih kan, Kak Kris kan lagi kerja sebagai project officer. Jadi kan kerjain project gitu ya. Betul. Ini mau nanya aja sih kayak, kalau project yang bidang udah sampai ke perusahaan gitu, kayak profesional gitu, itu seberapa jauh bedanya sama praktikum yang kita lakuin di kuliah kita? Itu sih mungkin. Sejauh apa gitu bedanya, dan kalau misalnya kita sekarang ini nih, misalnya aku gitu atau kita itu pindah ke langsung ke project itu kayak paket nggak atau kayak tepar kan kira-kira? Itu sih kan. Oke, makasih. Boleh langsung dijawab Kak? Oke, siap. Ya, makasih banyak pertanyaannya. Dia pengalaman pribadi ya. Ini memang saya project officer itu khususnya company kami memang langsung terjunnya itu ngomong ke klien. Jadi kalau ada, jadi skenario green building itu, jadi ada bangunan, mereka ingin hemat, kita kasih saran kayak gitu. Jadi kayak dokter tapi khusus pembangunan. Nah oleh karena itu kita memang mesti ngomong langsung ke orang. Dan bedanya dengan praktikum di kuliahan, kalau beda banget mungkin di sesi simulasi energi tadi sama simulasi dialog kayak pencahayaannya sama. Secara konsepnya sama, tapi kalau misalkan sampai benar-benar bagaimana kita
janjian jam sama klien, lalu sampai rapat dengan klien, kita kasih saran dan seterusnya, itu mungkin hal yang baru bagi saya. Jadi memang makanya itu kan teman-teman nanti bakal magang. Jadi sebisa mungkin pada saat magang itu terjun langsung sama yang ngebimbing. Jadi jangan kayak dijadikan kayak bikinin kopi doang gitu. Sebisa mungkin sampai terjun supaya tahu gambarannya kurang lebih seperti itu, intensnya seperti itu gitu. Jadi teman-teman bisa tahu, oh saya mesti persiapannya kurang lebih kayak gini nih. Dan kalau saya sih memang pengalaman pribadi agak shock mungkin, oh ternyata mesti seperti ini loh gitu, oh ternyata mesti seintens ini. Tapi kalau sampai tepar, kalau saya rasa sih teman-teman bisa survive gitu, nggak sampai kewalahan banget sih. Menurut saya seperti itu. Oke, udah terjawab? Udah. Oke, terima kasih Kak Kris dan Mas Vigo udah bertanya. Mungkin teman-teman ada yang mau nanya? Oke. Juga mau nanya dong sih, ada contoh kan tadi kakak sempat bilang ada beberapa hal yang nggak sesuai dengan teori gitu. Itu ada contoh kasus nyatanya nggak di pengalaman kakak? Oke, boleh, ya izin menjawab. Oh, sorry, namanya siapa? Andika. Oke. Oke, jadi yang nggak sesuai teori lebih ke ini sih. Jadi contoh, ya maaf ya, contoh simulasi energi, tapi mungkin bisa ambil gambarannya. Jadi di simulasi energi itu saya kira pendekatannya tuh mesti bangunannya, bikin modelnya tuh sesuai banget ya gitu sama bangunan. Ternyata ada pendekatan yang bisa disimplify. Di nyatanya ya maksudnya ada akurasinya berkurang tentu, tetapi itu lebih cepat dan juga kurang lebih dapat gambaran. Jadi maksud saya tuh teorinya bilang A, tapi ternyata dalam praktik industri terkadang ada beberapa cutting corner beberapa gitu supaya secara time-nya tuh lebih cepat dikerjakan gitu. Dan ya misalkan kalau teorinya di simulasi bilangnya A, tapi pas ngukur di lapangan ternyata beda, nah itu ya sih gitu. Jadi ya perbedaan dengan teorinya sih kurang lebih seperti itu. Jadi terkadang idealnya di kuliahan kita, saya kira oh idealnya mesti begini, tapi nanti pada saat di pekerjaan ada beberapa hal yang sekiranya mesti disesuaikan lagi. Kurang lebih seperti itu. Bukan mengurangi nilai ya, tapi maksudnya lebih ada aspek lain yang kita nggak pikirin pas kuliah. Kuliah kan waktu pekerjaan proyek kan nggak ada. Yang penting kita buat, kita sesuai sama yang diajarin, kurang lebih seperti itu. Tapi ternyata pas di kuliah ada aspek lain yang masuk gitu. Seperti tadi jam waktu untuk pekerjaannya mesti cepat, lalu juga yang penting kurang lebih dapat gambarannya gitu. Jadi ada beberapa hal-hal yang baru muncul di dunia kerja. Terus semoga menjawab. Oke, makasih Andika dan Kak Kris. Mungkin teman-teman yang cewek-cewek ada yang mau nanya? Aman nggak dari sisi? Ada yang mau nanya? Enggak. Teman-teman yang laki-laki sebelah sini ada yang mau nanya lagi? Di luar itu juga boleh. Oh, oke. Kalau aku bilang ini sih Kak, untuk kakak apa perbedaan di dunia kerja project dibanding di dunia kerja komponen, jadi kayak di bidang korporat itu atau tapi sebagai lulusan teknik gitu. Oke. Izin menjawab. Jadi angkatan saya sih ada yang kerjanya di company, jadi bukan yang proyek. Jadi saya lupa di mana. Tapi memang dia pekerjaan itu tidak yang kayak ketemu klien setiap hari sih gitu. Jadi membedakan memang lingkupnya aja. Jadi kalau di teman-teman yang di company biasanya ngomongnya tuh ke atasan atau sesama internal gitu. Jadi ya lingkupnya segitu. Kalau saya mungkin lingkupnya dia sampai ke klien-klien atasan, ya kurang lebih sebenarnya prinsipnya sama, tapi mungkin secara lingkup bagaimana dia komunikasinya itu yang beda. Seperti itu sih, tapi kalau secara bagaimana kita communication skill-nya, bagaimana etikanya, itu saya rasa sama semua sih gitu. Jadi itu hal yang sekiranya perlu dipersiapin aja. Jadi kalian persiapin itu implementasi kemanapun tuh sebenarnya sama gitu. Jadi lebih ke sana sih. Oke, udah terjawab? Ya.
Oke, terima kasih. Teman-teman, ada yang mau nanya lagi? Ada yang mau nanya? Nanya? Oh, enggak. Waktunya masih aman. Teman-teman, yang perempuan ada yang mau nanya? Mungkin masalah di studi juga nggak masalah. Gitu. Boleh. Saya dulu asrep 3 kali. Mungkin sesama atlet mau. Oh, ada yang asrep juga. Oh, mantap. Ada yang mau nanya teman-teman? Enggak. Enggak. Oke. Oke, berarti udah ya, nggak ada yang mau nanya lagi? Beneran? Mau nanya lagi? Oke. Nggak masalah. Sebentar ya, nanti habis ya. Oh, nggak masalah tuh tadi. Kak, mau nanya. Ini baru kepikiran juga sih, soalnya bukan asrep ya, tapi rencananya mau jadi asrep semester atau kapan. Nah, semisal kita ada apa ya? Berarti ada tingkat ya yang ikut kelas kita. Ya, mahasiswa yang kita cek laporannya gitu. Itu poin-poin yang perlu kita lebih tekanin itu di mana ya? Karena kadang-kadang ada yang bilang asal dia dapat konsepnya itu udah baik, atau lebih pentingin format dari si laporan itu, atau Oke. Ini pengalaman pribadi ya. Tapi di sini ada saya tampaknya ini. tapi ini saya ambil general aja. Jadi setiap individu atlet itu punya caranya masing-masing. Mungkin kalau detail teknisnya saya rasa dari teman-teman lab yang akan menjelaskan itu. Tapi kalau stylenya saya sebetulnya yang lebih utama itu adalah bagaimana dia bisa implement sesuai dengan modulnya gitu. Jadi kalau untuk format laporan sebetulnya sih saya pada saat saya ya itu saya nggak terlalu bobotin di sana sih gitu. Karena format laporan itu selama kita udah kecuali keterlaluan ya, contoh kita udah bilang mesti minimal latar belakang bla bla sampai kesimpulan, tiba-tiba kesimpulannya nggak ada, nah itu baru saya kurangi di situ. Tapi misalkan kalau sampai dulu tuh saya sampai marginnya aja tuh dihitungin, jadi kayak mesti 1 cm dari sini, 1 cm dari sini, itu saya nggak penting. Jadi kalau saya tuh minimal secara kontennya ada itu udah cukup sih, jadi nggak perlu terlalu strict banget sama ya itunya lah gitu. Nggak perlu sampai senti-sentian fontnya, nggak banget lah gitu. Jadi minimal secara kontennya aja sih kalau saya. Nah ini style saya itu waktu itu 4 tahun lalu, udah nggak tahu sekarang gimana. Jadi tergantung style aset. Jadi ikutin aja sudah asetnya. Mereka lebih concern ke style ya sudah ikutin aja gitu sih, mungkin ke sana. Misal kalau kamu jadi aset, buatlah style itu tanpa melanggar apa yang menjadi kewajiban kamu menjadi sebagai aset gitu sih. masih. Halo Pak, aku Niko dan pertanyaanku simpel. Iya. Seberapa ngaruh sertifikasi dengan knowledge di perusahaan? Oke, terima kasih. Nah, dulu tuh saya pikir bahwa sertifikat itu nggak penting kan, taunya diri saya gitu. Tapi ternyata secara general company itu bisa kamu lihat CV, biasanya lihatnya tuh kompetensinya. Jadi misalkan kamu klaim kamu sudah berpengalaman di bidang A, mengerjakan ini, itu terkadang mereka agak ragu. Kenapa? Karena belum ada sertifikat kompetensi yang mendukung itu. Jadi terkadang ini contoh misalkan ada orang ahli landscape, mereka udah kerja proyek A, B, C gitu, misalkan 3, tapi mereka pasti nanya SKK-nya ada nggak? Itu SKK sertifikat kompetensi, K-nya lupa apa, tapi itu dikeluarin sama Indonesia. Jadi mereka pasti ngeliat itu. Jadi misal kalau kamu nggak punya SKK, itu mereka kalau terutama ya instansi pemerintah ya, itu mereka administrasi nggak masuk. Gitu. Jadi ya gitu. Jadi misal kalau kalian mau terjun di instansi pemerintah, memang mereka agak strict di administrasi. Gitu. Tapi kalau di kami, contoh sebagai gambaran swasta, kalau ada sertifikat itu nilai plus sih sebetulnya. Jadi maksudnya udah ada bukti loh, ini saya udah punya bukti, punya sertifikat gitu.
Jadi klaim kamu misalnya sudah punya pengalaman bla 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 itu kami bisa lebih kelihatan. Sayangnya sih seperti itu ya. Dulu saya image juga wah itu mah inilah ya, maksudnya kayak yang penting kan diri saya punya pengalaman ini gitu. Tapi ternyata dunia gitu. Sayangnya mereka masih terlalu melihat sertifikat gitu sih. Jadi teman-teman misal kalau ada tertarik, contoh bisa tertarik solar panel lalu ambil course di Coursera, ada sertifikatnya itu, banyakin di situ tuh baru kelihatan kalian bisa apply lebih menonjol gitu sih. Seperti itu. Jadi mungkin bisa pertimbangkan aja misal kalian udah tertarik di suatu bidang, coba cari-cari sertifikat itu sih. Misal kalau kalian bingung, coba tanya dosen, mungkin dosen kan kadang punya insight tertentu ya, dosen pembimbing. Siapa tahu dia ada arahan. Oke, aku mau wakil tanya kok. Boleh, nggak masalah. Seberapa ngaruh organisasi dengan kerja? Organisasi. Ini kalau di saya tuh sebenarnya di company kami ya maksudnya. Jadi sebenarnya bukan jumlah organisasi banyaknya sih. Sebenarnya bagaimana kamu social skill-nya dari segi komunikasi, dari segi bertukar pikiran itu yang dilihat. Nah biasanya itu kebentuk dari organisasi. Jadi bukan organisasi yang utamanya, bukan quantity organisasinya, tapi output dari kamu organisasi banyak biasanya kelihatan. Itu yang bisa dilihat. Gitu. Jadi misal kalau yang ditonjolin adalah cuma dari ketua apa aja itu sebenarnya nggak cukup. Biasanya kalau mereka ada wawancara kan, mereka kelihatan di situ. Jadi misal organisasinya banyak, tapi dari segi cara ngomong, cara bertukar pikiran itu masih kurang, biasanya mereka sama aja gitu. Biasanya output dari kamu sering organisasi itu yang kelihatan. Jadi lebih introspeksi diri aja. Dulu sih saya merasa dengan aspek cukup, ya jadi saya accept aja gitu. Mungkin ke situ sih. Satu lagi kok. Jadi misal dari Konaviko kok ya, ada dua orang, satu itu punya sertifikasi tanpa pengalaman, sama satu lagi ini pengalaman tapi tanpa sertifikasi. Itu mana yang lebih kok consider untuk jadi tim? Oke, ini beda-beda ya. Oke. saya nggak jadi HR sih waktu itu ya pada saat rekrutmen kemarin. Tapi kalau secara pribadi, ini pribadi ya. Mungkin tiap company beda-beda. Kalau company-nya udah besar, mungkin mereka akan melihatnya sertifikasi. Tapi kalau dari saya, makanya dua orang itu bakal saya ajak wawancara dulu. Jadi nggak langsung saya take down satu. Jadi saya dua langsung saya wawancara, saya lihat nilai keduanya itu cara ngomongnya. Itu menurut saya yang akan bisa menjadi penilaian. Dua-duanya sebenarnya oke, ada sertifikat, satu pengalamannya banyak. Itu sebenarnya dua-duanya kalau langsung terjun akan gampang lah. Misalnya kalau ada hal yang perlu diajarin itu langsung tek gitu. Tapi bagaimana cara komunikasinya, nilai keduanya ini yang akan saya lihat gitu. Jadi baik lagi sebenarnya harus lihat secara satu keseluruhan sih gitu. Jadi dari segi akademisnya oke, dari segi soft skillnya juga, akademisnya juga bagus itu sih. Ya banyak aspek sih ya, jadi kita nggak bisa langsung rumus mesti ada A sama dengan B itu belum tentu sih misalnya itu. Jadi ada banyak hal yang bisa dipersiapkan gitu. Oke, makasih. Ini teman-teman ada yang mau nanya lagi? Ada yang mau nanya lagi? Aman? Udah? Enggak menakut-nakuti ya. Ya memang, ya kalau saya boleh tambahin memang ada apa ya, dulu saya juga teknik fisika itu kan enggak umum, kebanyakan kan arsitektur mungkin ya yang umum-umum. Jadi tantangan di dunia kerja itu jujur memang seperti itu. Jadi emang apa ya, apa sih saingannya banyak gitu. Jadi misal kalau kalian ingin menonjol memang perlu ada hal-hal step ekstra yang sekiranya teman-teman mesti lakuin gitu sih supaya bisa survive. Dan juga ini sebenarnya saya company-nya ini tempat saya magang. Jadi saya magang di sini, syukurnya diajak untuk lanjut. Jadi misalnya kalau teman-teman udah fase di magang, coba pilih yang sekiranya memang itu saya kayak di dalam hati ini saya mau masuk ke perusahaan itu. Jadi pada saat magang di situ diberi kesempatan lakukan yang terbaik supaya bisa dilihat, bisa diajak balik lagi gitu. Mungkin ke sana sih. Mungkin tambahannya segitu.
Oke, teman-teman, berarti pertanyaannya cukup ya? Oke, baik. Terima kasih teman-teman atas antusiasnya pertanyaannya. Terus tadi juga Ko Kris banyak banget nyampaikan tentang soft skill, hard skill yang harus dipersiapkan untuk di karir nanti. Bahkan tadi sempat bahas Aslam juga. Thank you banget ya Kak. Terus mungkin kita sampai di sini aja. Sampai jumpa di lain kesempatan Kak. Boleh kembali dulu. Terima kasih. Oke teman-teman, aku juga mau bantu mengingatkan untuk teman-teman tidak lupa mengikuti sesi konten kreator pada tanggal 22 Februari pada hari Sabtu tanggal pukul 9.30 hingga 12 siang secara online melalui Zoom yang akan diinfokan di email ataupun CDC UMN. Dan ini bersifat wajib ya teman-teman, jadi jangan lupa untuk ngikutin. Terus selain itu juga kami berterima kasih kepada teman-teman yang telah hadir siang ini pada sesi kedua hari ini, berguna untuk teman-teman ke depannya. Semoga juga insight-insightnya juga teringat ya teman-teman. Nah teman-teman, sebelum kita mengakhiri hari ini, aku mengingatkan kepada teman-teman untuk mengisi